Ceritanya dimulai dari seorang anak laki-laki bernama Arel yang lagi makan siang bareng keluarganya. Ayahnya Arel heran, kok anaknya santai banget? Padahal si ayah sampai nggak bisa tidur mikirin kelas pahlawan apa yang bakal didapat Arel. Ibunya juga heboh, bilang kalau dia semangat banget. Sementara kakak perempuannya yakin, adiknya bakal jadi yang paling keren di antara teman-temannya. Ibunya setuju mikir, kalau pesona anaknya bakal bikin cewek-cewek naksir. Yang bikin kakaknya Arel jadi khawatir, adiknya bakal direbut orang. Tapi, Arel lebih realistis daripada keluarganya. Dia mikir paling-paling dia cuma jadi orang biasa aja. Di dunia Arel, kelas pahlawan itu, hadiah dari dewa buat anak-anak yang umurnya 10 tahun. Biar mereka punya keahlian khusus. Pas upacara pemberkatan tiba, semua murid ngumpul di sekolah dan pendeta. Mulai dari anak laki-laki pertama, pendeta itu naruh tangannya di dahi si anak. Dan si anak langsung lihat bayangan api dan palu. Wah, fix, dia bakal jadi pandai besi. Anak itu lari ke ayahnya dengan muka gembira. Dan pendeta lanjut ke murid-murid lainnya. Pas giliran Arel, kakaknya bilang dia pasti dapat berkah spesial. Arel pun maju ke pendeta diiringi sorakan keluarganya. Orang-orang mulai bisik-bisik iri sama Arel. Ngira dia bakal dapat kelas dewa kayak orang tuanya. Farah si putri pedang, dan Leon si penyihir agung. Pas Arel udah deket pendeta, dia merem dan fokus. Tapi kok nggak lihat apa-apa, pendeta kaget. Karena Arel nggak punya berkah. Terus ngumumin kalau Arel ini kasus langka. Pahlawan tanpa kelas. Keluarga Arel langsung lemes, ngerasa ketipu banget, dan mikir nasib Arel hancur jadi orang gagal tanpa bakat. Besoknya, Arel mulai latihan ilmu pedang biasa. Orang tuanya nenangin dia, bilang kalau mereka nggak bakal ngusir Arel dari rumah. Arel bilang dia baik-baik aja, dan cuma nggak mau jadi beban. Sementara kakaknya janji bakal terus dukung dia. Lihat keluarganya khawatir banget, Arel sekali lagi ngingetin kalau dia dari dulu udah latihan pedang sama ibunya. Jadi dia masih bisa berguna, walaupun nggak punya kelas. Tapi, menurutnya, ibunya itu guru yang payah. Soalnya pas latihan dia selalu kalah telak gara-gara kekuatan ibunya yang luar biasa. Selesai Arel ngejelasin, ibunya seneng banget anaknya bijak. Sementara ayahnya mikir Arel mungkin beneran bisa dapat kerjaan. Melihat mereka semua memujinya, Arel jadi muak sama perhatian keluarganya. Dan pergi buat latihan. Pas dia masuk ke tempat latihan, Arel lihat dua murid kelas pendekar lagi duel pedang. Anak-anak itu sadar. Ada Arel dan nanya, ngapain dia di sini tanpa kelas? Dengan santai dia bilang mau latihan. Sama kayak mereka. Tapi anak-anak itu bilang mereka cuma main-main pedang aja. Soalnya mereka nggak perlu latihan karena udah punya kelas. Terus mereka nawarin buat nunjukin ke Arel seberapa jago mereka berkat kelasnya. Dan mulai tanding lagi. Sambil nonton mereka berantem, Arel sadar, gerakan mereka mulus banget karena kelas pendekar. Dan dia pun nantang mereka buat lawan dia. Salah satu anak itu ngetawain keberaniannya nantang tanpa kelas. Tapi Arel ngerasa nggak butuh kelas dan jadi tersinggung. Anak itu nerima tantangan Arel buat kasih dia pelajaran sebelum bertarung. Anak itu nanya ke Arel, buat mastiin dia masih punya berkah pelindung. Semacam perisai sementara yang didapat semua orang pas lahir. Dan bisa keisi ulang kalau penggunanya nggak kena serangan. Arel ngangguk dan bilang dia nggak bakal mati kena serangan kuat anak itu. Terus nyuruh dia siap-siap buat duel. Kesal karena diejek terus, anak itu nyerang Arel dan mengayunkan pedangnya. Tapi Arel dengan gampang menangkisnya. Bikin dia kaget. Terus Arel menghindar dari tebasan lain sebelum ngunci lawannya dengan tangkisan. Teman anak itu ngira dia cuma main-main dan nyuruh dia buat nyelesain pertarungannya. Tapi dia bilang kalau Arel nggak gampang dilawan. Sambil mereka terus saling tangkis. Anak itu sadar, dia nggak bisa ngalahin Arel sendirian. Jadi dia curang dan minta temannya buat ngeroyok Arel. Anak satunya lagi loncat nyerang Arel dari belakang. Tapi Arel ngerasain serangan itu dan berhasil menghindar. Melihat dua anak itu malah berantem, Arel sadar. Kelas mereka nggak ngebantu kerja sama timnya. Dan dia langsung nyerbu buat ngalahin mereka berdua. Anak-anak itu sadar, Arel datang. Tapi tiba-tiba Arel ngilang dari pandangan mereka. Terus muncul di bawah salah satunya. Dan langsung mukul rahangnya sampai pingsan. Pas temannya jatuh, anak satunya lagi buru-buru nyerang Arel. Tapi dia malah kesandung temannya sendiri. Ngasih Arel kesempatan buat bikin dia pingsan juga. Dengan kedua anak itu tergeletak, Arel dengan tenang bilang kalau dia menang. Tapi mereka marah dan nuduh. Arel nyerang pas mereka lagi lengah. Pas mereka minta tanding ulang, Arel santai aja setuju. Tapi sebelum mulai, seorang anak di belakang mereka ngingetin buat jangan coba-coba. Bilang kalau mereka nggak bisa bikin alasan murahan kayak gitu kalau gagal di medan perang. Setelah anak rambut merah itu bilang, mereka memalukan bagi semua pendekar. Salah satu dari dua anak itu coba ngelawan. Tapi temannya ngingetin soal status tinggi si anak rambut merah. Si rambut merah lalu nyamperin Arel dan nanya, apa dia anaknya Putri Pedang Farah? Pas Arel ngangguk, anak itu muji dia karena belajar ilmu pedang yang hebat dari ibunya. Tapi dia ngingetin Arel kalau dua pendekar yang dia kalahin itu cuma anak-anak kemarin sore yang belum pengalaman. Sambil ngarahin pedangnya ke Arel, nantang dia buat berantem beneran. Anak itu bilang, dia bakal buktiin kekuatan asli dari kelas pendekar. Sementara itu, dua anak lainnya nebak-nebak apa dia anaknya Kapten Keamanan Desa. Anaknya Evan. Anak itu ngeiyain. Dan Arel jadi ingat kalau ayahnya dulu sering hubungin ibunya buat berburu monster. Arel mikir anak imut ini sama sekali nggak mirip ayahnya dan jadi penasaran. Apa dia nanti juga bakal jadi om-om galak? Bahu anak itu mulai bergetar pas dia muji ayahnya sebagai pendekar hebat dan guru yang bijak. Menurutnya nggak adil. Walaupun ayahnya hebat banget. Ibunya Arel malah seenaknya merebut gelar pendekar terkuat di desa dari ayahnya. Dengar kata-katanya yang cemburu, Arel sadar anak ini cuma melampiaskan kekesalannya ke dia karena benci sama ibunya dan si rambut merah jadi malu karena ketahuan. Tapi dia nanya ke Arel, apa dia mikir hal yang sama? Arel ngeiyain kalau ibunya emang orang terkuat di desa mereka. Tapi anak itu bilang dia mewarisi bakat pendekar terbaik dari ayahnya. Jadi dia bakal ngalahin Arel buat buktiin kalau keluarganya lebih unggul. Setelah tenang, anak itu bilang ke Arel kalau dia udah jadi pendekar setahun yang lalu dan sejak itu
latihan keras di bawah ayahnya. Dengan latihan tekunnya, anak itu mikir dia nggak mungkin kalah. Tapi, Arel ngingetin dia kalau Arel juga diajarin sama ibunya yang hebat. Jadi dia nggak bakal kalah lawan dia. Kedua anak itu mengangkat pedang mereka buat mulai bertarung, dan si rambut merah nyerang duluan. Arel menangkis serangannya dan balas menyerang. Dan mereka berdua pun terlibat pertarungan sengit. Melihat mereka adu serangan, dua anak lainnya kaget. Arel bisa ngimbangin si rambut merah. Padahal, dia nggak punya kelas. Melihat anak itu mengayunkan pedangnya, Arel akui dia jauh lebih kuat dari dua anak tadi. Tapi gerakannya dikuasai amarah. Arel nunggu dia bikin kesalahan dan nyerang pas ada celah. Tapi, anak itu ngeluarin jurus tebasan kembar yang bikin Arel mundur sampai ke tembok. Si rambut merah kaget, tebasan pertamanya berhasil ditangkis. Tapi dia lihat Arel terluka karena tebasan kedua. Akhirnya nggak tenang lagi. Arel nanya soal kemampuan anak itu, dan dia ngejelasin kalau itu jurus kelas pendekar yang nggak bisa ditangkis. Sama orang tanpa kelas. Tapi, Arel yakin dia bisa belajar menangkisnya kalau latihan yang cukup. Dan si rambut merah muji kegigihannya. Beberapa hari kemudian, kakaknya Arel lihat dia masih ngorok pas udah siang, dan coba bangunin dia pakai ciuman. Dia bangun sebelum kakaknya nyentuh dia. Dengan dingin nyundul kakaknya sampai mental. Kakaknya Arel tersinggung dan minta ciuman permintaan maaf. Pas Arel keluar kamar buat sarapan, ibu mereka senyum dan nyiapin sarapan. Terus keluarga itu duduk buat makan bareng. Kakaknya Arel nanya apa? Dia mau latihan lagi dan Arel ngangguk. Ini bikin kakaknya marah dan nyuruh dia buat santai aja dan biarin dia yang dukung. Tapi Arel nggak peduli dan bangun buat pergi. Kakaknya jadi heran. Kenapa Arel tiap hari latihan terus? Sejak pulang ke rumah babak belur. Farah nenangin dia kalau Arel bakal baik-baik aja. Ngejelasin kalau mereka punya rahasia yang nggak dia tahu. Dia ngajak anaknya keluar dan buka peti penuh pedang rusak. Nunjukin seberapa keras Arel latihan beberapa hari terakhir. Sementara kakaknya kaget, ibunya Arel malah seneng anaknya jadi termotivasi setelah duel sama anak-anak lain. Tekad Arel juga bikin kakaknya semangat. Tapi kakaknya tetap mau menciptakan dunia di mana orang tanpa kelas, kayak Arel, nggak didiskriminasi. Sementara ibunya tersenyum lihat tujuan mulianya. Sementara itu, di hutan, Arel nyerang target latihan. Di pohon sebelum mundur, buat ambil ancang-ancang. Dia lalu ngeluarin tebasan kembar, sama kayak si rambut merah, dan ngerasa puas sama kekuatannya. Pas Arel mikir kalau dihajar sama si rambut merah itu, ada gunanya juga. Seekor goblin diam-diam ngintip dia dari semak-semak. Goblin itu loncat keluar buat nyerang pakai pentungannya, tapi Arel balik badan dan ngalahin dia pakai tebasan kembar. Pas Arel lagi seneng sama kekuatan jurusnya, seekor monster besar mengaum di belakangnya. Dia balik badan, mau laporin kemunculan monster itu ke keamanan desa, tapi berhenti pas dengar teriakan panik. Ngerasa kenal sama suara teriakan itu Arel. Balik badan lagi, mikir dia nggak punya waktu buat manggil keamanan sebelum orang itu terluka. Dia pegang gagang pedangnya dan lari ke dalam hutan. Sambil nenangin diri dalam hati kalau dia bakal baik-baik aja. Pas sudah deket sama sumber suara, Arel ngintip dari semak-semak dan nemuin si rambut merah dengan lengan berdarah. Terus, Jia lihat ada hobgoblin raksasa di atas anak itu. Dan heran, kenapa monster itu muncul? Arel lalu sadar kalau si rambut merah juga lagi latihan, kayak dia, dan ngalahin beberapa goblin liar. Yang akhirnya, mancing hobgoblin pemimpinnya datang. Pas hobgoblin itu nyudutin si anak, Arel berada di belakangnya dan siap-siap nyerang dari sudut terbaik. Arel tarik napas dalam buat persiapan, dan si rambut merah mikir tamat sudah riwayatnya. Hobgoblin itu ngangkat pentungannya buat serangan terakhir, tapi tiba-tiba Arel nebas dia pakai serangan tebasan kembar. Setelah monster itu jatuh, Arel mikir dia akhirnya udah nguasain gerakan kaki dari jurus itu. Si rambut merah coba jalan, tapi dia malah jatuh ke pelukan Arel. Sadar kalau anak itu udah kehilangan berkah pelindungnya. Arel nanya apa dia punya air suci buat nyembuhin lukanya. Anak itu cuma diam ngeliatin botol airnya yang hancur di tanah. Jadi, Arel nawarin air sucinya sendiri. Setelah dia minum airnya, lukanya hilang. Dan si rambut merah jadi kesal lihat Arel jadi sekuat itu. Arel lihat energinya udah pulih, dan anak itu berterima kasih buat airnya. Sebelum nanya lagi soal jurus, hebatnya, Arel dengan santai ngingetin kalau itu cuma tebasan kembar. Tapi anak itu nanya gimana caranya dia bisa belajar jurus itu tanpa kelas. Tahu kalau orang biasa nggak bisa belajar jurus spesial. Arel ngejelasin kalau dia latihan sampai batas kemampuannya demi jurus ini. Si rambut merah bingung, jadi Arel ngejelasin kalau dia belajar jurus itu dengan nyesuaiin waktu dan gerakan kakinya. Terus Arel bilang ke si rambut merah kalau dialah sumber belajar terpentingnya. Soalnya dia ngebantu Arel ngerti jurus itu setelah ngajar dia puluhan kali pakai jurus itu. Pas anak itu kewalahan sama informasi ini, Arel bilang kalau dia latihan jurus tebasan kembar buat ngalahin dia di pertandingan ulang mereka. Kagum sama dedikasi Arel, si rambut merah nerima tantangan tanding ulangnya. Arel nanya apa? Dia yakin. Tapi anak itu bilang ini hal terkecil yang bisa dia lakuin setelah Arel nyelamatin dan nyembuhin lukanya. Arel kaget. Ternyata dia tahu cara balas budi dan anak itu merasa terhina karena Arel nganggep dia rendah. Nggak lama kemudian, kedua anak itu siap dengan pedang mereka dan mulai duel dengan tebasan kembar di waktu yang bersamaan. Pas lagi kaget, karena Arel berhasil nangkis kedua tebasannya, si rambut merah kena serangan kejutan. Dia bingung serangan. Apa itu? Dan Arel bilang kalau dia nambahin tebasan ketiga. Si rambut merah ngingetin Arel kalau namanya itu tebasan kembar. Tapi Arel ngejelasin, karena dia nggak dapat jurus paten dari kelas, dia bisa ngubah tekniknya sesuka hati. Dia ngasih tahu anak itu, kalau ini pertama kalinya dia berhasil pakai serangan ketiga, yang bikin anak itu makin frustrasi. Si rambut merah mikir kalau jurus seorang pendekar nggak seharusnya kalah dari siapapun. Jadi Arel bilang, dia bakal buktiin itu di pertandingan lain. Kedua anak itu ngangkat pedang lagi, dan si rambut merah jadi lebih tenang.
mikir kalau dia punya keunggulan kecepatan dari Arel pas mereka berdua ngeluarin tebasan kembar mereka. Si rambut merah waspada sama tebasan ketiga Arel. Tapi, kecepatan tebasan ketiga itu tetap bikin dia kaget dan ngejatuhin dia, walaupun berhasil ditangkis. Arel ngarahin pedangnya ke anak yang kalah itu, dan bilang kalau hasil ini udah bisa ditebak. Si rambut merah nanya, kenapa serangan ketiganya cepat banget? Terus, Arel ngejelasin kalau dia juga belajar trik itu dari dia. Arel ngungkapin kalau dia sengaja bikin 2 serangan pertamanya lebih lambat, dan ngerahin semua kekuatannya ke serangan ketiga, buat bikin lawan kaget. Ngerasa kalah telak. Si rambut merah menggertakkan giginya karena kalah, dan Arel pergi dengan kemenangan. Beberapa hari kemudian, pas keluarga Arel lagi makan malam, Farah ngasih tahu kalau anaknya Evan udah pergi buat latihan di Bresger. Kaget sama berita itu. Arel nanya Bresger itu apa, dan ibunya ngejelasin kalau itu kota para pendekar pedang. Dia bilang kalau dulu dia latihan di sebuah guild di sana sebelum nikah, dan Arel jadi semangat buat ngunjungin kota itu dan ngembangin semua potensi dia sebagai pahlawan tanpa kelas. 5 tahun kemudian, Arel yang udah gedean dikit pergi ke kota Bresger naik kereta kuda. Pas ngelewatin hutan, kusirnya bilang bentar lagi mereka sampai. Setelah ngelewatin bukit, ada ibu-ibu di kereta nanya ke penumpang lain, pada mau ke tempat yang sama semua ya? Seorang pendekar barbar menjawabnya dengan jutek. Si cewek pun bertanya, kenapa dia mendiam maju dan menerjang ke gerombolan ork. Saat Arel mulai mencabik-cabik para ork, si kusir melihat jurus lari kilatnya. Namun, karena para ork mengepung Arel, kusir itu berpikir Arel tidak akan bisa lolos. Tiba-tiba Arel berputar seperti tornado dan menebas semua ork. Semua orang kaget. Si kusir langsung sadar kalau jurus tarian pedang Arel adalah teknik andalan si putri pedang yang legendaris. Dia bingung bagaimana Arel bisa menggunakan teknik ini, karena putri pedang adalah kelas untuk perempuan. Di depan si kusir, Arel menghindari senjata berat Raja Orke dan melompat ke atas kepalanya. Dia menghunuskan pedangnya lurus ke tengkorak monster itu, dan monster itu pun ambruk tak bernyawa. Setelah itu, Arel kembali dan meminta kusir untuk membawanya ke Bresger. Saat Arel bilang dia ingin menjadi lebih kuat di sana, si kusir bilang kalau dia sudah terlalu dewa. Seorang anak laki-laki penumpang dengan semangat bertanya pada Arel tentang kelasnya, dan dia membuat semua orang kaget dengan bilang kalau dia sama sekali tidak punya kelas. Ternyata 5 tahun lalu Arel menunjukkan pada ibunya jurus irisan kembar yang dia pelajari dari si rambut merah. Ibunya mengira dia sedang bermimpi, tapi Arel menjelaskan bahwa dia bisa belajar jurus-jurus meskipun tanpa kelas. Kemudian Arel memintanya untuk mengajarinya jurus-jurus putri pedang sebelum dia pergi ke Bresger untuk latihan lebih lanjut. Ibu Arel terpesona dengan bakat putranya dan langsung menyombongkannya ke seluruh keluarga. Mimpi Arel tiba-tiba berakhir saat kusir kereta membangunkannya di Bresger. Arel melihat semua pendekar pedang di sekelilingnya, merasakan ada banyak pendekar pedang tingkat dewa juga. Dia bertanya pada kusir kereta tentang kelasnya, tapi dia pura-pura seperti orang biasa. Arel bilang kusir itu paham banget sama jurus-jurus pedangnya, jadi dia pasti kuat juga. Merasa ketahuan, si kusir menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah satria suci, tingkat dewa. Arel pun bertanya kenapa dia jadi kusir kereta. Si kusir menjelaskan bahwa setiap kali dia lelah bertarung, dia istirahat dengan menjadi kusir biasa. Arel mengangguk, mengerti kalau istirahat dari latihan itu juga penting, dan si kusir menyarankannya untuk bergabung dengan guild pedang. Untuk memulai, dia bilang kalau kota itu mengadakan banyak turnamen ilmu pedang, di mana dia bisa memenangkan banyak uang. Saat si kusir bilang Arel tidak bisa ikut tanpa keanggotaan guild, dia mengangguk dan setuju dengan rencana itu. Arel merasa semangat untuk melawan lawan yang lebih kuat. Tapi, si kusir memperingatkannya untuk waspada terhadap beberapa guild jahat di luar sana. Begitu si kusir pergi, Arel berbalik dan masuk ke kota. Dia menemukan guild kavaleri yang merekrut pendekar pedang satria dan guild jalan pedang yang terbuka untuk semua orang. Tiba-tiba seorang gadis berlari untuk memeluk Arel, tapi malah jatuh tersungkur karena Arel menghindarinya. Dia heran bagaimana Arel bisa menghindar tanpa melihat. Mengira Arel sangat kuat karena bisa merasakannya. Sementara Arel bingung. Gadis itu bertanya, apakah dia mau bergabung dengan sebuah guild? Setelah dia mengangguk, gadis itu dengan cepat mulai mempromosikan guild barunya. Dia menunjukkan kontraknya, tapi Arel meninggalkannya begitu saja. Gadis itu menarik sabuknya dan bertanya kenapa dia pergi. Arel pun bilang kalau dia terlihat terlalu putus asa. Dia pikir guildnya pasti butuh anggota baru karena lemah. Gadis itu mencoba berakting seolah-olah mereka adalah guild papan atas yang terkenal. Arel menolak untuk ditipu. Jadi gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lelia dan menawarkan untuk kencan dengannya jika dia bergabung. Arel bilang dia tidak tertarik dan gadis itu terdiam. Dia pikir Lilia sama saja seperti kakak perempuannya, sok cantik, padahal dadanya rata kayak talenan. Lalu dia bertanya pada Lilia tentang guild terbesar di Bresger, dan Lilia marah karena merasa tidak dihargai. Mencoba tenang, Lilia memberitahunya bahwa pedang hitam adalah guild terkuat. Dengan 8 pendekar pedang peringkat A, dia memberitahu Arel lokasinya. Dan Arel pun pergi ke markas besar mereka. Seorang penjaga mendekatinya dan bertanya apa maunya. Arel bilang dia ingin bergabung dengan guild. Jadi penjaga itu menyuruhnya untuk mengikuti tes. Arel mengikutinya dan mengantri untuk pendaftaran tes. Begitu giliran Arel, resepsionis menjelaskan bahwa guildnya hanya menerima kelas-kelas tingkat dewa. Ketika Arel memberitahunya bahwa dia tidak punya kelas, resepsionis itu tertawa kasar dan menyuruhnya pergi. Di belakangnya, pendekar pedang lain mulai berbisik tentangnya dan Arel bertanya pada resepsionis apakah dia bisa mengikuti tes karena dia percaya diri dengan kemampuannya. Namun, resepsionis menolak, mengatakan dia tidak bisa mengubah aturan. Tiba-tiba, ruangan menjadi terang. Saat beberapa pendekar pedang peringkat A masuk ke ruangan, dan Arel memutuskan untuk mencoba peruntungannya di tempat lain. Dia mencoba mengunjungi guild lain, tetapi semuanya menolaknya tanpa pikir panjang. Setelah itu Arel merasa putus asa.
karena dia tidak diizinkan mencoba satu tes pun. Lalu dia ingat, ibunya memberinya surat rekomendasi untuk membantunya bergabung dengan guild lamanya. Saat itu Arel berpikir ibunya hanya terlalu protektif. Tapi sekarang dia sadar ibunya tahu, dia akan ditolak. Saat Arel memutuskan untuk bergabung dengan guild ibunya, Lilia muncul lagi, tapi dia mengabaikannya dan pergi. Saat dia berjalan melewati kota, Lilia terus memohon padanya untuk bergabung dan menyelamatkan guildnya. Arel terus menolaknya, jadi Lilia menawarkan untuk menjilat sepatunya untuk meyakinkannya. Namun, dia meninggalkannya di depan penduduk kota yang jijik, dan Lilia bersumpah tidak akan pernah menyerah. Setelah Arel akhirnya menemukan lokasi guild, Lilia menyusulnya lagi. Dia bilang, Arel boleh bergabung dengan mereka dan menunjuk ke markas besar itu. Arel heran, kenapa guildnya sangat lemah, padahal gedungnya sangat besar. Dan Lilia mengungkapkan bahwa mereka telah kehilangan kejayaan masa lalu mereka. Namun, Lilia yakin bahwa dia bisa mengembalikan guild Taring Naga yang dipimpin oleh Raja Pedang Ganda dengan nama ini. Arel teringat bahwa ibunya juga berada di guild yang sama di masa mudanya. Dia akhirnya setuju untuk berkunjung, jadi Lilia membawanya masuk dan menuntunnya ke sebuah kursi. Tiba-tiba, ayah Lilia yang mabuk muncul dari sofa dan Lilia marah padanya. Lilia mengingatkannya bahwa dokter melarangnya minum dan mereka toh tidak punya uang untuk alkohol. Namun, ayahnya tidak peduli dan Arel sadar bahwa dialah sang Raja Pedang Ganda. Saat Arel melihat lengan pria itu yang hilang, pria itu menyuruhnya meninggalkan guild karena akan segera tamat. Lilia mencoba menghentikan ayahnya, tapi ayahnya mengabaikannya dan berjalan keluar. Dia memberitahu Arel bahwa ayahnya adalah salah satu pendekar pedang top di Bresker. Tetapi karirnya berakhir setelah kehilangan lengannya. Dia berpikir Arel pasti tidak akan bergabung dengan guild kumuh mereka sekarang. Tetapi Arel justru memutuskan untuk bergabung. Lilia mengira dia sedang bermimpi. Tetapi Arel mengungkapkan bahwa guild lain akan menolaknya juga. Arel dengan senang hati menunjukkan kontrak guild padanya. Dan dia duduk untuk menandatanganinya. Setelah selesai, dia menyerahkan kontrak itu kepada Lilia, yang akhirnya tahu bahwa Arel tidak punya kelas. Lilia mengira Arel sedang mengerjainya. Jadi dia menunjukkan sertifikat kelasnya. Setelah melihat lebih dekat, Lilia dengan tenang bangkit dan menarik pedang sebelum mengancam akan memberi Arel kelas almarhum jika dia tidak segera meninggalkan guild. Arel bertanya, mengapa Lilia ingin dia pergi, dan Lilia dengan marah menunjukkan bahwa dia membutuhkan pendekar pedang sungguhan untuk guildnya. Mengingat bagaimana Arel mempermalukannya, Lilia frustrasi karena dia dibuli oleh sampah tak berkelas. Lalu seorang wanita bernama Raina masuk ke ruangan, dan Lilia dengan cepat melompat ke pelukannya. Lilia memberitahunya bahwa ada orang tak berkelas yang mencoba menipunya, dan Raina langsung mengenalinya. Arel bingung, karena Raina mengenalnya. Jadi Raina memberitahunya bahwa mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Dia mengingatkannya bahwa mereka pernah berduel di masa kecil. Tetapi Arel masih tidak mengingatnya. Kemudian Raina memberitahunya bahwa mereka bertemu 5 tahun yang lalu. Tetapi Arel mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan gadis secantik Raina. Sementara wajah Raina memerah seperti tomat. Arel akhirnya ingat pernah bertarung dengan seorang anak laki-laki berambut merah. Tetapi Raina mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah putri dan anak satunya Kapten Evan. Arel meminta maaf karena tidak mengenalinya, dan Raina berpikir bahwa dia mungkin terlihat berbeda karena rambutnya yang panjang. Padahal dalam hati, dia berpikir bukan rambutnya yang berubah. Arel melihat ke dada Raina, sementara Lilia bertanya padanya, apakah Arel adalah anak laki-laki tak berkelas yang mengalahkannya? Ketika Raina mengangguk, Lilia kaget karena ternyata itu dia. Raina memberitahunya bahwa dia tidak akan kalah kali ini, karena dia sudah jauh lebih kuat. Masih kesal dengan kekalahannya sebelumnya, dia menantang Arel untuk tanding ulang demi kenangan lama. Para gadis membawanya ke tempat latihan guild dan Lilia masih merasa terkejut Raina mau melawan orang biasa yang tak berkelas. Namun, Raina mengakui bahwa Arel sangat kuat dan bertekad untuk mengalahkannya. Begitu kedua pendekar pedang itu naik ke lapangan, Lilia bertindak sebagai wasit dan memulai pertandingan. Raina memulai dengan irisan kembar, dan Arel berpikir dia bisa dengan mudah menghentikannya. Namun, irisan itu mengabaikan serangan Arel dan mengenai tubuhnya. Dia bertanya-tanya bagaimana Raina bisa menembusnya, dan Raina melempar pedang beratnya. Raina menjelaskan bahwa pedang itu 5 kali lebih berat dari biasanya, sehingga Arel tidak bisa membalas serangannya dengan teknik yang sama. Setelah dia mengungkapkan bahwa kelas pendekar pedang kasarnya meningkatkan kekuatan serangannya, Arel terkejut dan menahan serangannya. Dia memuji kemajuan Raina yang luar biasa. Saat Raina melanjutkan serangannya, Arel mundur dan mengakui bahwa dia akan kalah jika terus menghadapinya secara langsung. Dia heran mengapa Raina membocorkan rahasianya, tetapi Raina mengatakan itu sepadan untuk mengalahkannya. Kemudian Arel memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengenainya dengan kecepatannya, dan Raina maju untuk menghukumnya. Raina menangkis pedang Arel dan menyerang tubuhnya, tapi itu menghilang menjadi bayangan. Raina kaget. Arel muncul di belakangnya dan menyerang lehernya. Dia heran bagaimana Arel menghindari serangannya. Tapi Arel mengingatkannya bahwa itu hanya bayangan. Mengetahui bahwa jurus bayangan adalah teknik pendekar pedang tertinggi, Raina tertegun. Dia mencoba menyerang Arel lagi, tetapi Arel menghindari semuanya, mengatakan bahwa teknik itu semudah bergerak sangat cepat. Raina merasa terhina dengan penjelasan sederhana. Arel mengatakan kepadanya bahwa butuh banyak usaha untuk menguasai teknik itu. Dia menghilang dan menyerangnya dengan pukulan lain, tetapi menyadari bahwa serangannya tidak merusak perisai pelindungnya. Raina tersenyum puas dan mengungkapkan bahwa pendekar pedang kuat memiliki pertahanan yang ditingkatkan. Dia mencoba menyerang lagi, tetapi Arel menghindar ke samping dan membalas dengan serangan balik. Seperti yang dia ungkapkan, dia belajar serangan balik ini dari ibunya. Raina tumbang karena kalah menyaksikan pertarungan itu. Lilia merasa kaget, tetapi mengumumkan kemenangan Arel. Raina merasa frustrasi karena kalah,
meskipun sudah menjadi lebih kuat, dan Arel memujinya atas keahliannya. Namun, dia menunjukkan bahwa dia hanya lebih kuat darinya, dan Raina mulai menangis. Lilia dengan cepat bergegas untuk menghiburnya, marah karena Arel membuatnya menangis. Dia bingung mengapa Raina menangis, meskipun dia memujinya. Dan Raina berpura-pura tidak menangis, sebelum berlari kembali ke guild. Begitu dia di dalam, Arel dan Lilia mendengarnya menangis meraung-raung karena kalah. Bahkan setelah semua latihannya selama 5 tahun terakhir, setelah itu, Lilia dengan senang hati menerima Arel ke dalam guild mereka. Arel memperhatikan perubahan sikapnya, tetapi Lilia berpura-pura seolah dia selalu percaya pada kekuatannya sejak awal. Arel teringat sikap agresif Lilia, tapi melupakannya, dan bertanya mengapa guild itu sekarat. Lilia dengan canggung memberitahunya bahwa mereka berutang, dan Arel bertanya, berapa banyak? Dia memanggilnya mendekat, dan membisikkan angkanya ke telinganya tetapi mengatakan bahwa mereka bisa melunasinya jika mereka memenangkan turnamen yang akan datang. Lilia menjelaskan bahwa dia membutuhkan 3 anggota untuk berpartisipasi, dan Arel bertanya, mengapa? Raina tinggal di tempat kumuh mereka. Lilia mengungkapkan bahwa ketika Raina pertama kali datang ke Bresker, dia ditolak oleh semua guild besar. Namun, ayah Lilia melihat potensi Raina dan dengan baik hati menerimanya ke Taring Naga. Arel mengangguk, mengerti bahwa Raina membalas kebaikan mereka dengan kesetiaannya. Dia memberitahu Lilia bahwa akan mudah melunasi utang mereka dengan turnamen. Namun, Lilia tidak merasa percaya diri, karena mereka akan menghadapi tim musuh hingga 5 anggota hanya dengan 3 orang. Sementara Lilia merasa khawatir tentang musuh-musuh mengancam yang akan mereka hadapi. Arel merasa bersemangat untuk tantangan itu. Menantikan turnamen, Arel bilang kalau melawan musuh yang kuat adalah alasan dia datang ke Bresker. Ternyata, Master Guild diam-diam mengawasi mereka selama ini. Master Guild itu pun pergi setelah menyadari potensi besar Arel. Paginya, Arel melek-melek, udah di kamar yang asing. Tapi dia langsung ingat, kalau sekarang udah jadi anak kos di Guild Dragonfang, begitu keluar kamar, dia langsung nyapa Lilia dan Raina yang lagi di meja. Lilia nanya, apa tidurnya pules? Dan Arel ngangguk sambil bilang, udah lama banget dia nggak ngerasain tidur di kasur yang beneran. Arel ngelihat Raina diem 1000 bahasa. Dia jadi mikir, ini cewek masih ngambek kali ya, gara-gara kalah kemarin. Lamunan Arel langsung buyar pas Lilia nyeletuk, kalau mereka akhirnya bisa ikutan turnamen Guild. Dengan semangat 45, Lilia ngumumin kalau Dragonfang udah didaftarin dan siap tempur. Arel yang penasaran langsung nanya, apa duit hadiahnya nanti cukup buat lunasin utang mereka? Lilia mengiyakan, sambil ngejelasin aturan mainnya. Begitu dia bilang kalau mereka harus ngalahin semua anggota guild lawan buat menang. Raina langsung cemas, takut mereka bakal ketemu lawan berat dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. Tapi Lilia tetap optimis, soalnya kemungkinan ketemu pendekar pedang peringkat A yang super kuat itu kecil. Lilia seneng banget karena mereka punya 2 pendekar pedang peringkat B. Arel jadi bingung sama sistem peringkat yang aneh itu. Raina langsung nyinyir ngatain Arel Cooper, tapi Lilia ngejelasin kalau peringkat pendekar pedang itu dimulai dari D sampai A, tergantung kekuatan mereka. Dia juga ngasih tahu kalau di seluruh Blast Gear itu cuma ada 20 pendekar pedang peringkat A. Dan dia sama Raina itu ada di peringkat B. Meskipun Arel bisa ngalahin Raina, Lilia nggak curiga kalau dia itu peringkat A. Soalnya perbedaan kekuatannya jauh banget. Tiba-tiba Lilia ingat kalau pengumuman pasangan tanding buat kompetisi bakal diumumin. Jadi dia langsung cabut buat ngecek. Setelah Lilia pergi, Raina juga ikut berdiri. Dan Arel nanya dia mau kemana. Pas Raina bilang mau latihan, Arel nanya buat mastiin kalau kelasnya itu Power Blade Man. Dia penasaran, apa Raina punya skill lain selain dari kelas utamanya. Raina pun cerita soal skill harness yang bisa memperkuat perisai pelindungnya. Karena pengen bisa juga, Arel langsung berdiri dan megang tangan Raina. Raina udah gear ngira Arel mau romantis-romantisan. Si Arel malah tiba-tiba minta digebukin pakai pedangnya yang masih di dalam sarung. Kata Arel si cara itu bisa bikin mereka makin akrab. Tapi Raina langsung nolak, sambil bilang kalau seleranya nggak seaneh itu. Arel buru-buru ngejelasin kalau dia cuma pengen belajar skill harness punya Raina. Menurut Arel, karena skill itu nambahin kemampuan seseorang buat nahan serangan. Cara terbaik buat mempelajarinya ya dengan digebukin terus-terusan. Raina ngingetin Arel kalau dia nggak bisa asal belajar skill orang. Soalnya itu anugerah dari Dewi. Tapi Arel balik ngingetin kalau dia juga berhasil belajar skill double slash dan residual image, yang langsung bikin Raina terdiam. Akhirnya Raina ngajak Arel ke tempat latihan, di mana Arel minta pedang berat miliknya. Raina yang awalnya ngira Arel nggak bakal kuat ngangkat, kaget setengah mati pas Arel dengan entengnya narik pedang itu. Arel bilang kalau ini semua hasil dari latihan keras selama berjam-jam, dan dia yakin bisa mempelajari skill hardness dengan cara ini. Akhirnya Raina mengakui kerja keras Arel dan setuju buat ngajarin dia. Sambil ngingetin kalau dia nggak bakal main-main, Arel malah seneng karena bisa dapet cewek sekuat dia dari kampung halamannya. Komentar itu bikin Raina salah tingkah lagi, tapi dia langsung ngangkat pedangnya dan memulai latihan mereka. Pas mereka lagi asik latihan, Lilia lari-larian datang sambil panik soal lawan pertama mereka. Dia nangis-nangis karena pertandingan pertama mereka ternyata ngelawan Black Blade, guild paling kuat seantero kota. Lilia tahu banget kalau pemimpin mereka, si George, itu orangnya brengsek abis. Jadi dia yakin George bakal ngehancurin mereka tanpa ampun. Meski begitu, Lilia mutusin buat ngelawan takdir dan nyiapin yang terbaik buat turnamen. Pas Lilia akhirnya sadar Raina lagi ngehajar Arel, dia langsung ngira mereka berantem gara-gara kerja sama tim yang buruk. Raina ngejelasin kalau ini cuma latihan khusus, tapi Lilia tetap aja mikir kalau Raina lagi ngelampiasin kekesalannya ke Arel. Arel yang udah tepar, bangun sambil ngeluh kelaparan. Tapi Lilia malah nyuruh dia minum air suci dulu. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya tiba juga waktu buat turnamen. Arel takjub ngelihat Kolosium yang gede banget dan penonton yang rame. Terus dia dengerin beberapa penonton lagi
bisik-bisik soal pertandingan mereka. Mereka kelihatan senang bakal nonton dua guild besar bertarung. Tapi ujung-ujungnya mereka masang taruhan buat Black Blade. Soalnya mana mungkin Dragonfang yang cupu itu bisa menang. Lilia udah siap mau nyemprot para penonton itu. Tapi Raina keburu nahan dia sebelum bikin keributan. Arel kaget, ternyata ada bursa taruhan segala di turnamen ini. Dan Lilia langsung nyengir licik pas sadar perbandingan taruhan mereka itu 20-1. Arel malah kagum sama angkanya, yang langsung bikin Lilia sewot sambil ngingetin kalau itu artinya nggak ada seorang pun yang percaya mereka bakal menang. Tapi Lilia justru ngelihat ini sebagai kesempatan emas buat ngeruk duit orang kalau mereka entah gimana caranya bisa menang lawan Black Blade. Mikir kalau mereka juga bakal tetap bokek kalau kalah. Lilia ngaku kalau dia udah ngegadein rumahnya dan masang semua tabungan hidup mereka buat guild sendiri. Raina mikir kemungkinan mereka kalah itu jauh lebih gede. Tapi Lilia udah pasrah. Toh mereka udah di titik terendah ini. Tiba-tiba George datang dan muji Lilia karena udah ngejaga guild ayahnya dengan penuh semangat. Dia nanyain soal pahlawan tanpa kelas yang direkrut Lilia. Dan Lilia yakin banget orang ini cuma lagi ngejek dia. Dengan muka palsu, George ngaku kalau dia cuma sedih ngelihat kemunduran guild saingannya itu. Dia ngejek Lilia dengan bilang kalau dia sengaja ngatur pertandingan mereka biar semua orang seneng nonton duel antara guild terkuat yang lama versus yang baru. George juga nambahin kalau dia udah ngasih kesempatan bagus buat Lilia dapat duit dari taruhan. Tapi sambil ketawa karena dia tahu Lilia nggak mungkin bisa ngalahin pendekar pedang peringkat A miliknya. Setelah Lilia ngebales kalau mereka pasti menang, George pergi ninggalin dia yang udah mendidih karena marah. Arel merhatiin betapa liciknya si George. Ngejek lewat kata-kata manis. Gak lama kemudian, waktu pertandingan dimulai, si pembawa acara mulai manasin suasana. Di tengah sorak-sorai penonton, Arel sadar kalau George nggak ikut bertarung. Arel sempat mikir mungkin si pemimpin itu baik hati. Tapi Lilia ngingetin kalau semua anggota Black Blade itu peringkat A, Raina juga yakin mereka nggak bakal main-main. Arel malah jadi semangat pengen lihat skill para pendekar pedang yang lebih kuat. Gak lama, pembawa acara manggil pertandingan pertama antara Geo dari Black Blade melawan si tanpa kelas Arel dari Dragonfang. Begitu Arel masuk ke arena, penonton langsung pada bisik-bisik soal dia. Mereka heran kenapa Dragonfang ngirim bocah lemah tanpa kelas cuma buat dipermalukan. Dan Geo sendiri mikir, pertandingan ini cuma buang-buang waktunya. Pembawa acara memulai pertandingan, dan Geo langsung teleport ke depan Arel dan nusuk dia pakai tombaknya. Lilia langsung cemas ngelihat Arel. Tapi Raina ngingetin kalau itu cuma bayangan. Ngelihat bayangannya lenyap, senyum sombong Geo langsung luntur. Tapi dia cepat-cepat berbalik dan nusuk badan yang ada di belakangnya. Sialnya, itu ternyata bayangan lagi. Dan sekarang dia ngelihat ada dua Arel berdiri di arena. Geo mikir dia bisa ngabisin keduanya pakai skill Blink Dash. Tapi dia kaget bukan main. Pas lihat Arel yang ketiga muncul di belakangnya. Pas ketiga bayangan itu nyerbu dia, Geo berhasil ngalahin semuanya. Tapi Arel yang asli dengan gampangnya muncul dari bawah dan ngalahin dia dengan satu serangan. Geo langsung ambruk ke tanah. Bingung gimana caranya Arel bisa bikin 3 bayangan. Tapi Arel ngejelasin kalau ibunya bisa bikin 5 bayangan tanpa perlu usaha. Dengan tumbangnya Geo, pembawa acara langsung ngumumin pemenangnya dan penonton bersorak-sorai. Lilia juga ikut teriak-teriak buat Arel. Sementara Raina shock ngelihat Arel bisa ngalahin pendekar peringkat A segampang itu. Pas tim medis ngebawa Geo pergi, Arel malah mikir kalau dia masih butuh banyak latihan lagi sebelum bisa niru serangan kritikalnya Geo. Sementara itu, para penonton kaget banget ngelihat orang tanpa kelas bisa ngalahin pendekar pedang. George yang nonton dari jauh cuma diam aja pas pertandingan berikutnya dimulai. Pendekar pedang Black Blade selanjutnya nyerang Arel, tapi serangannya ditangkis dengan mudah. Terus, Arel dengan gampang nebas, dia pakai skill double slash dan menang lagi. Di pertandingan berikutnya, lawan Arel coba pakai belati buat pertarungan jarak dekat. Tapi Arel tiba-tiba muncul di belakangnya kayak hantu dan langsung menjatuhkannya. Bahkan teman-teman satu tim Arel kaget ngelihat dia menang 3 kali berturut-turut. Raina nanya ke Lilia, kenapa dia nggak ikut bertarung? Dan Lilia ngaku kalau dia tahu nggak bakal bisa menang, jadi mending dia terus nyemangatin bintang mereka aja. Lilia ngajak Raina buat ikut nyemangatin, dan mereka nonton Arel ngelawan seorang pengguna perisai. Arel dengan gampang ngehindarin serangan lawannya, yang mikir kalau Arel itu bohong soal statusnya yang tanpa kelas. Arel muji lawannya, bilang kalau dia harus ngalahinnya pelan-pelan karena dia nggak bisa nembus perisainya. Tapi, si pengguna perisai itu ngingetin kalau pahlawan tanpa kelas harusnya nggak bisa ngelakuin hal kayak gitu. Arel bilang dia bisa sampai di titik ini berkat kerja keras, tapi lawannya nggak percaya. Katanya kelas itu nggak bisa dilampaui cuma dengan kerja keras. Dia pura-pura nyerang Arel pakai pedangnya. Tapi itu cuma tipuan buat nyeruduk pakai perisainya. Sialnya, Arel udah nebak gerakannya dan langsung ngelakuin serangan balik pakai skill foresight. Serangan balasan itu bikin perisainya mental. Dan si pengguna perisai itu kaget, ngira Arel belajar skill itu dari lawannya yang sebelumnya. Arel sendiri mikir, dia masih jauh buat bisa menguasain serangan balik itu. Tapi setidaknya udah bisa dipakai dalam pertarungan. Setelah ngelihat itu, dia pakai tendangan balasan ke lawannya lagi. Yang masih aja kaget ngelihat Arel bisa belajar secepat itu. Terus, Arel jalan ngedeketin perisai itu dan ngambilnya. Bikin lawannya makin marah. Dia nyerbu Arel buat ngehukum. Tapi Arel dengan gampang menghindar dan ngalahin dia pakai perisainya sendiri. Setelah pembawa acara ngumumin kemenangan keempat Arel, penonton mulai ragu apa dia beneran tanpa kelas. Panitia turnamen sampai minta buat lihat kartu kelas Arel buat mastiin. Arel setuju buat ngasihin kartunya. Jadi pembawa acara ngambil kartu itu, masukin ke bola kristal, dan semua orang langsung hening. Begitu panitia ngeverifikasi kalau Arel beneran tanpa kelas, George mulai ngerasain tekanan kekalahan. Bahkan Raina mulai berharap mereka bisa menang. Lilia jadi nyesel kenapa dia nggak tahu kekuatan penuh Arel dari awal. Kalau tahu kan dia bisa ngejual semua pusaka keluarganya buat masang taruhan lebih banyak lagi. Raina bilang dia juga nggak nyangka Arel bisa berkembang sejauh ini
dan jadi penasaran gimana cara Arel latihan selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, Lilia udah siap-siap mau nikahin Arel. Mikir kalau apapun yang terjadi sama Guild, dia bisa ngebangunnya lagi selama ada Arel di sisinya. Pas Lilia lagi asyik sama rencana gelapnya, Arel jadi merinding ngerasain aura jahat dari Lilia. Akhirnya, pembawa acara ngenalin pendekar pedang terakhir dari Black Blade yang bernama Master Masamune. Arel merhatiin kalau Masamune pakai katana. Raina langsung sadar kalau dia itu pendekar pedang dari kelas samurai yang langka. Karena tahu Masamune belum pernah bertarung di depan umum sebelumnya, Lilia yakin kalau dia itu jagoan rahasia Black Blade buat turnamen ini. Begitu pertandingan dimulai, Masamune dengan tenang megang pedangnya. Dan Arel ngerasa tertekan ngelihat ketenangannya, ngerasain keraguan Arel. Masamune tersenyum dan nebak kalau Arel lagi nunggu dia deketan, biar bisa ngeluarin jurus pamungkasnya. Dengar provokasi itu, Arel malah mulai jalan mendekat. Bikin Masamune kaget. Arel ngejelasin kalau mereka kan gak mungkin cuma diam diamond kayak pohon sepanjang pertandingan, dan dia juga pengen lihat jurus terkuatnya Masamune. Masamune terkekeh, bilang kalau Arel nggak bakal punya waktu buat bereaksi atau ngelihat kalau dia udah ngeluarin jurus pamungkasnya. Tapi Arel tetap percaya diri, sama kecepatannya, dan terus jalan. Dia sadar kalau pedang Masamune masih ada di sarungnya, dan jadi mikir, apa serangan terakhirnya bakal dikeluarin cuma dalam satu tebasan. Arel sempat mikir buat pakai bayangan, tapi dia urungin niatnya. Soalnya Masamune kelihatan terlalu fokus buat bisa ditipu. Dia berhenti tepat di depan lawannya. Tahu kalau satu serangan bakal jadi penentu pertandingan mereka. Keduanya nahan napas. Dan pas Arel ngambil langkah terakhirnya, Masamune langsung nyerang dengan kecepatan kilat. Tapi Arel lenyap tepat di depan matanya. Masamune shock banget. Soalnya Arel gerak cepet banget pakai badan aslinya. Dan udah ada di belakangnya. Arel muji kecepatan Masamune. Tapi dia bilang kalau orang yang ngelatih dia itu jauh lebih cepat. Dia pun ngeluarin jurus piercing tempis yang langsung bikin Masamune kewalahan dan terlempar ke tanah. Raina dan Lilia bengong pas ngenalin jurus pamungkas milik sang putri pedang. Sementara penonton gak percaya Arel menang. Pembawa acara langsung ngesahin kemenangannya. Dan semua orang mulai teriak-teriak ke kubu Black Blade karena udah ngebuang duit mereka di taruhan. Kedua rekan tim Arel ngerayain kemenangan mereka. Dan Lilia coba meluk Arel pas dia balik. Tapi Arel ngehindar dan biarin Lilia jatuh. Sambil ngejelasin kalau itu cuma refleks buat ngelindungin diri dari kakak perempuannya. Lilia langsung ceria lagi pas inget soal duit yang banyak. Dan Arel ngeliat Raina lagi ngebuka tangannya lebar-lebar. Dia sadar pose memalukan Raina dan jadi salah tingkah. Tapi Arel bilang ke Raina kalau dia mau meluknya tanpa baju zirah. Lilia nawarin diri buat menuhi hasratnya. Tapi Arel ngebiarin dia jatuh lagi. Sementara George cuma bisa gigit jari, bersiap buat ngebales kekalahan yang memalukan ini. Adegan pun beralih ke momen perayaan mereka semua. Lilia ngebet banget pengen jadi istrinya Arel. Tapi sayangnya, cinta Arel bertepuk sebelah tangan. Dalam hati, Arel malah ngedumel. Kalaupun nikah, dia lebih milih cewek yang pesonanya sekelas Raina. Denger itu! Si Raina langsung merah pada mukanya. Sambil ngatain Arel bego, dan minta dia buat nggak ngomong yang aneh-aneh. Arel jadi penasaran. Kok bisa-bisanya Raina ngira dia lagi bohong? Raina jadi teringat waktu pertama kali ketemu, saat dia disangka cowok. Dia sempat mikir kalau dirinya nggak punya daya tarik cewek sama sekali. Tapi pas ngaca, baru sadar kalau lekuk tubuhnya aduhai juga. Dan ternyata banyak sisi feminin di badannya. Biarpun begitu, cita-citanya buat jadi pendekar pedang wanita yang jago itu nomor 1. Jadi nggak ada waktu buat cinta-cintaan. Lilia yang dari tadi ngamatin, sadar kalau Raina ini nggak nyadar sama pesona mautnya sendiri. Jadilah Lilia beraksi, pakai jurus-jurus andalannya buat memikat Arel. Dia mulai deketin Arel dengan gaya menggoda, yang tentu saja bikin Raina mikir itu kelakuan gak sopan. Lilia ngeles, bilang kalau dia gak ngapa-ngapain, cuma niat ngebantu teman. Si Arel malah nyeletuk kalau dia lebih suka disentuh Raina. Jelek, omongan itu sukses bikin hati Lilia ambiar. Kamera pun pindah ke sesi latihan mereka berdua. Si cewek nanya, kamu belum kapok juga disiksa? Tapi Arel dengan santai jawab kalau dia malah ketagihan. Menurut Arel, sebelum bisa jago pakai jurus, dia harus paham dulu cara kerjanya. Dia sadar betul, buat nyempurnain tekniknya, dia butuh banget partner latihan yang solid. Tiba-tiba, bapaknya Lilia nongol dengan muka kusut keganggu suara berisik pagi-pagi. Dia langsung nuduh kalau mereka berdua lagi galau gara-gara kalah berantem. Tapi Lilia dengan bangganya nyahut kalau mereka justru baru aja ngalahin kelompok pedang hitam. Bapaknya jelas nggak percaya dan nganggap itu mustahil. Lilia kekeh bilang, itu beneran. Tapi bapaknya malah mikir paling lawan mereka itu murid paling cupu. Lilia lalu nambahin, kalau mereka ngelawan semua anggota serikat peringkat A. Bapaknya melongo. Masih aja susah percaya. Si cewek pun ngejelasin kalau Arel ngalahin mereka semua sendirian, tanpa bantuan secuil pun. Sambil ngeliatin si pemuda, bapaknya jadi mikir, ini anak beneran sekuat itu. Lilia yakin kalau Arel bisa balikin nama baik serikat mereka. Tapi bapaknya malah nyuruh dia berhenti ngayal. Kata si Bapaki, kelompok mereka udah tamat riwayatnya. Dan Arel juga bentar lagi pasti direkrut sama serikat yang lebih kuat. Meskipun begitu, Lilia nekat bilang bakal nikahin Arel, biar serikat mereka dapat suntikan dana abadi. Arel langsung nyamber, bilang kalau dia nggak pernah ngomong begitu. Si bapak minta mereka berhenti berilusi. Tapi Arel dengan nada tegas, nyeletuk kalau Lilia mungkin naif. Tapi cewek itu nggak pernah nyerah. Beda banget sama si bapak. Arel juga nambahin, kalau si bapak kelihatannya udah nggak sanggup lagi megang pedang. Murka, bapaknya langsung nyengkram kerah baju Arel dan balas ngegas kalau Arel nggak tahu rasanya kehilangan segalanya. Dia ngaku, sebagai mantan raja pedang, dia udah kehilangan sebagian besar kemampuannya. Arel dengan dinginnya cuma jawab, emang saya nggak ngerti. Lagian, dia kan cuma orang biasa tanpa kelas dan kekuatan. Nggak lama setelah dilepasin dan ditinggal pergi, Arel sadar kalau kekuatan si bapak ternyata masih ada. Dan sayang banget kalau disia-sia. Lilia ngucapin
Terima kasih atas kata-kata Arel buat bapaknya. Sementara Raina nimpalin kalau bapaknya itu orang hebat. Cuma lagi kehilangan semangat aja. Nanti juga kalau semangatnya balik, pasti bakal berantem lagi. Arel pun setuju. Dia udah nggak sabar pengen lihat aksi si bapak sekali lagi. Soalnya, gimana pun juga, dia tetaplah sang raja pedang. Lilia ngusulin mereka buat uji nyali di penjara bawah tanah dan Arel langsung tertarik pengen lihat tempatnya. Raina juga kelihatan minat, bilang kalau dia pengen ikut turnamen pedang suci. Arel nanya turnamen apaan tuh, dan Raina cuma bisa cekikikan dalam hati. Mikir betapa kudetnya cowok ini. Dia ngejelasin kalau itu turnamen di mana, cuma prajurit terkuat yang bisa keluar sebagai pemenang. Lilia kemudian ngasih formulir pendaftaran, tapi tanpa basa-basi, Arel langsung merobeknya. Raina kaget, dan nanya kenapa. Arel jawab kalau formulir itu lebih mirip surat kontrak nikah. Nggak lama kemudian, dia iseng mengunci leher Raina dengan bercanda. Sementara itu, bapaknya Lilia ngawasin dari jauh dan sadar kalau rombongan itu lagi menuju penjara bawah tanah. Dia ngeliat ini sebagai kesempatan emas buat balas dendam dan berencana buat ngelenyapin mereka semua. Seolah-olah itu cuma kecelakaan biasa. Keesokan harinya, Lilia nyelonong masuk ke kamar Arel. Pagi-pagi buta. Niatnya mau nyuri ciuman buat ngesain pernikahan hayalan mereka. Untungnya Arel keburu bangun dan langsung nahan muka Lilia. Cewek itu protes, bilang Arel nggak sopan sama wanita. Padahal Arel tahu betul kalau Lilia itu emang mesum sejati. Lilia bingung. Kenapa dia ditolak mentah-mentah? Pikirnya. Cowok mana sih yang nggak mau ada cewek cantik di kasurnya? Tapi Arel malah ngiket Lilia sebagai hukuman atas perbuatannya. Selanjutnya, dia ngetok pintu kamar Raina dan minta izin masuk. Di dalam, dia nemuin Raina lagi ngimpin bapaknya, berharap bisa jadi sekuat dia. Arel dengan lembut mengelus kepala Raina, sadar betul betapa cewek itu mengaguminya. Nggak lama kemudian, rombongan ini cabut menuju penjara bawah tanah. Raina pun ngejelasin ke Arel kalau di sana ada lingkaran teleportasi buat ngirim orang masuk. Katanya sih ada banyak level. Sampai tingkat 14. Tapi alat transportasinya bakal nganterin mereka sesuai level masing-masing. Arel sih pengennya langsung ngelawan monster kuat. Tapi dia sadar kalau untuk sekarang itu belum mungkin. Lilia nenangin dia. Ngejamin kalau dengan bantuan mereka berdua, mereka bisa turun level dengan cepat. Dia nanya ke Raina, mau ikut juga atau enggak? Tapi nggak ada jawaban. Lilia lalu narik tangan Arel. Bilang mereka bakal cari tempat sepi buat berduaan. Arel noleh dan bilang dia lebih suka kalau Raina ikut juga. Dan Raina pun setuju. Di dalam, mereka ketemu sama seorang satria yang langsung nyerang. Arel berhasil nangkis serangannya dan kaget sama kecepatan baju zirah itu. Dia berantem sengit dan setelah berhasil menebas kepala lawannya, dia pikir semuanya udah beres. Tapi, baju zirah itu tetap berdiri dan nyerang lagi. Akhirnya, bareng Raina, mereka bisa ngalahin musuh itu dengan gampang. Raina ngusulin buat cepet-cepet pergi. Soalnya makhluk itu kayaknya bisa hidup lagi. Tapi, Arel malah mikir itu bisa jadi tantangan yang seru. Di jalan pulang, dia nanya ke Lilia soal kelasnya. Dan Lilia jawab kalau dia itu seorang ahli pedang. Nggak jauh dari sana, mereka nemuin seorang anak laki-laki yang terluka dan nanya apa yang terjadi. Anak itu bilang, kalau mereka baru aja ngelawan monster kuat dan lagi dalam masalah besar. Pas ditanya kenapa nggak pakai teleportasi buat kabur, dia ngejelasin kalau nggak sempet. Lilia ogah nolongin kalau nggak ada imbalannya. Maklum, sikat mereka lagi bokek. Si anak cerdik itu ngingetin Lilia kalau dia kan cewek yang pernah masuk majalah. Malu-malu, Lilia ngakuin. Bilang kalau dia itu salah satu pendekar pedang wanita tercantik. Tapi si anak malah nyahut. Kalau di majalah itu tulisannya pendekar pedang wanita terlemah. Yang sukses bikin Lilia ngamuk karena berita bohong itu. Kesal, si anak sadar nggak bakal ditolongin. Jadi dia nawarin duit, yang tentu saja langsung diterima Lilia. Arel nyamperin dan sadar kalau luka anak itu parah banget. Jadi dia nyaranin buat manggil bantuan. Lilia yang udah puas sama jumlah uangnya, mutusin buat ikutin si anak, berharap dapat hadiah lebih banyak. Arel curiga, soalnya pendarahan anak itu kelihatan berlebihan. Jangan-jangan dia cuma pura-pura. Dia pun mutusin buat ngawasin si anak, buat lihat apa yang bakal dia lakuin pas sampai di sebuah dinding. Anak itu nyebutin soal ruangan rahasia. Di dalam, mereka nemuin banyak banget darah, tapi nggak ada teman-temannya si anak. Pas Lilia mungut sebuah koin, tanpa sadar dia malah ngaktifin perangkap dan mereka semua kelempar ke sebuah ruangan gelap yang terisolasi. Sambil lihat sekeliling, Raina sadar kalau mereka ada di lantai 14, titik terdalam penjara bawah tanah. Arel juga ngamatin dan nyadar kalau emang nggak ada siapa-siapa di sekitar. Jadi dia nyimpulin kalau mereka udah dijebak. Si anak jadi ngamuk, bingung. Kenapa nasibnya jadi begini? Padahal rencananya kan cuma ngejebak mereka ke lantai itu. Tanpa dia harus ikut. Lilia nuntut si anak buat ngakuin semua yang dia tahu. Tapi pas mau deketin, koin di tangannya malah jatuh. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di tengah ruangan, nyinarin tempat itu sampai bikin silau. Sebelum mereka sempat bereaksi, seorang master pedang muncul di hadapan mereka. Dengan aura yang bikin bulu kuduk berdiri. Semuanya langsung membeku ngerasain kekuatan makhluk itu. Sadar kalau mereka lagi berhadapan sama monster lantai terakhir. Para cewek jadi bingung. Kok bisa satu serangan doang jaraknya sejauh itu? Tiba-tiba, Arel kena serangan dan mental jauh. Untungnya dia sempat masang tameng jadi nggak luka parah. Pas dia coba balas nyerang, dia sadar kalau makhluk itu bisa ngindar dengan gampangnya. Makhluk itu bergerak dengan presisi layaknya dewa yang bertekad buat melawan mereka. Tanpa ragu, Arel maju dan mereka berdua pun terlibat dalam pertarungan sengit. Setiap gerakan Arel penuh perhitungan, cerminan dari latihan dan penyempurnaan teknik selama bertahun-tahun. Sambil berantem, kilasan ingatan muncul di kepalanya. Ingatan saat ibunya ngelatih dia tanpa ampun. Ibunya maksa dia buat terus berantem di bawah tekanan hebat, tanpa nunjukin belas kasihan sedikit pun. Hari itu berakhir dengan Arel yang kelelahan total, tapi juga jadi lebih kuat. Balik ke masa sekarang, Arel sadar
kalau monster itu pakai jenis serangan yang sama kayak ibunya, yang bikin dia bereaksi secara naluriah. Dengan gerakan kilat, dia ngambil koin yang jatuh dan ngegunainnya buat ngecoh pandangan si monster, memanfaatkan celah yang ada. Dia melesat dengan kecepatan luar biasa dan muncul di belakang musuh. Dengan satu tebasan yang tepat, akurat dan senyap, dia berhasil menumbangkannya. Lilia langsung bersorak girang, manggil Arel sebagai suaminya yang menang dan kagum, lihat betapa gampangnya dia ngalahin musuh. Sambil terengah-engah, Arel minum ramuan buat nyembuhin luka di sekujur tubuhnya. Para cewek yang masih shock pengen tahu gimana caranya dia bisa nahan serangan sedahsyat itu. Arel dengan tenang ngejelasin kalau semua itu berkat ibunya yang punya kekuatan mengerikan dan gak pernah main-main pas latihan. Dia mikir kalau dia bisa selamat dari latihan neraka itu, gak bakal ada musuh yang bisa ngalahin dia. Mantra teleportasi buat pulang akhirnya aktif dan Lilia ngajak si NPC yang baru sadar kepalanya jadi botak gara-gara serangan Dewa Pedang buat ikut pulang bareng mereka. Menurut Lilia, pertarungan tadi udah bikin Arel puas. Jadi, kali ini dia ngizinin Arel buat ngelewatin bar tempat Rat lagi minum. Benar-benar kejutan yang luar biasa. Di sekelilingnya, Lilia dengar beberapa orang lagi ngerayain karena dapat banyak duit. Cuma dari ngejebak orang-orang bodoh di perangkap teleportasi. Ternyata, orang-orang dari desa Anta Berantah ini udah ngehianatin orang yang ngejebak si protagonis. Dan bahkan ngejek-ngejek soal berakhirnya. Dragon Fang. Rod dengar semua obrolan itu. Dan saking marahnya, dia langsung ngehancurin meja tempat mereka duduk. Sambil nanya apa yang udah mereka lakuin ke putrinya. Saat itu juga Georg muncul dan minta dia buat tenang. Tapi Rod malah langsung curiga kalau Georg ikut andil dalam insiden itu. Georg cuma mau ngasih tahu kalau beberapa temannya lihat Lilia masuk ke ruangan aneh dan kemungkinan gak bisa balik lagi. Rod gak percaya kalau dia bakal kehilangan putri kesayangannya. Tapi tiba-tiba rombongan itu muncul sambil merayakan kemenangan seolah gak terjadi apa-apa. Georg kaget setengah mati mereka bisa selamat. Dan Lilia ngejelasin kalau orang gak dikenal yang ngejebak mereka udah ngakuin semuanya. Dan sekarang mereka tahu kalau Georg adalah dalangnya. Tapi Georg gak peduli. Soalnya semua kejadian itu terjadi di dalam penjara bawah tanah. Dan menurut aturan, semua orang bertanggung jawab atas keselamatan masing-masing di sana. Dia membatin, mengakui kalau pengamatannya cukup bagus. Georg pun pergi dari sana merasa menenggi. Tapi itu cuma perasaannya aja. Dia kesal, nggak habis pikir. Gimana caranya bocah-bocah kemarin sore bisa ngalahin Dewa Pedang? Parahnya lagi, dia udah lihat sendiri gimana Putri Pedang dan Raja Pedang Ganda menghilang seiring waktu. Dan pas dia pikir dialah yang terkuat di kota, dia malah harus berhadapan sama orang biasa, tanpa kelas. Dia benar-benar nggak bisa terima keadaan ini. Dia nggak terima kalau anak-anak muda itu udah mendorongnya kembali ke dalam bayang-bayang. Tiba-tiba, Pedang di hadapannya mengaku kalau dirinya udah dipenuhi aura dendam Georg dan berjanji bakal ngabulin keinginannya dengan senang hati. Balik di markas Guild Dragon Fang, si Lilia dapat kabar kalau bagan penyisihan buat turnamen Dewa Pedang udah keluar. Sialnya, dia malah satu grup sama si Arel. Udah ketebak, ini sih artinya dia bakal berhadapan langsung sama Arel. Atau kalaupun enggak, udah pasti cuma Arel doang yang bakal lolos dari grup neraka itu. Arel sebenarnya denger si Lilia lagi ngedumel, tapi dicuekin abis. Bodoh amat sama Lilia, Arel malah nanya ke Raina soal seluk-beluk turnamennya. Raina pun ngejelasin. Katanya turnamen Dewa Pedang ini saking bekennya, tiap tahun ribuan orang dari penjuru negeri datang buat ikutan. Makanya, perlu ada babak penyisian dulu, buat nyaring peserta sebelum masuk ke ronde utama yang pakai sistem gugur. Lilia lagi-lagi pasang muka masam, ngerasa mimpinya buat menang turnamen ambiar lagi. Si Arel malah nambahin garam ke lukanya. Bilang kalau pecundang selevel dia itu harusnya udah bangga. Bisa kepilih masuk babak penyisihan aja udah untung. Arel lanjut nyuekin Lilia lagi, dan malah nanya ke Raina soal grupnya si Raina. Raina ngecek daftar, tapi ternyata dia nggak kenal satupun lawannya. Biarpun begitu, dia tetap semangat dan bertekad buat lolos. Lilia juga coba ikutan sok termotivasi dan ngajak latihan di dungeon. Tapi Raina sama Arel kompak nolak ajakannya. Tiba-tiba bokapnya Lilia, si Rod, nongol dan ngingetin Lilia buat hati-hati setelah dengar rencananya. Dia yakin banget si Georg bakal masang jebakan lagi. Lilia janji bakal baik-baik aja dan langsung cabut sendirian. Ngelihat anaknya nekat begitu, Rod jadi pengen benerin hidupnya lagi. Jadi dia mutusin buat berhenti mabuk dan coba jadi pendekar pedang lagi. Beberapa waktu kemudian, di arena turnamen, babak penyisihan pun dimulai. Seperti yang sudah diduga. Bahkan tanpa perlu melawan Arel, Lilia kalah telak di pertandingan lainnya. Arel nyamperin dia, dan Lilia langsung sadar kalau si Arel ini pasti mau ngejek atau semacamnya. Tapi ya udahlah, dia malah ngingetin Arel buat waspada. Soalnya di turnamen ini, ada orang-orang dengan skill aneh-aneh. Dia nunjuk seorang pendekar pedang cewek rambut merah, nyuruh Arel buat waspada sama dia. Tapi Arel mah cuek aja, soalnya dia tahu banget seberapa jago dirinya. Tapi Lilia tetap kekeh, nyuruh Arel hati-hati. Sambil bilang kalau cewek rambut merah itu dari kelas pendekar sihir, yang bisa pakai mantra sihir sekaligus. Ngalirin sihir itu ke pedangnya. Wah, ini bisa jadi repot juga, pikir Arel. Jadi, dia ngucapin makasih ke Lilia buat infonya. Gak lama kemudian, dia berhadapan sama cewek rambut merah itu. Yang tanpa basa-basi, langsung ngejek dia karena gak punya kelas. Arel sih cuek bebek, malah nyuruh wasit buat cepetan mulai pertarungannya. Begitu duel dimulai, si cewek rambut merah ini beneran ngamuk. Nembakin jurus bola api bertubi-tubi ke Arel. Tapi, semua serangannya berhasil dihindari dengan entengnya. Arel pasang gaya santai sambil nunjukin kalau si cewek ini gak jago-jago amat main sihir ataupun pedang. Istilahnya, bisa semua, tapi gak ada yang ahli. Nah, kalau Arel kan master pedang sejati. Jadi dia sama sekali nggak khawatir bakal kalah. Si cewek jelas nggak terima dihina gitu. Langsung dia keluarin jurus andalannya, pedang api. Terus mulai
nyabet-nyabetin pedangnya yang udah kayak cambuk api. Gerakan kayak gitu harusnya sih bikin pendekar biasa kelabakan buat nangkis. Tapi buit Arel itu gampang banget. Dia langsung balas dengan tebasan yang saking kencengnya, gelombang udaranya aja bisa matiin api di pedang si cewek. Terus, dia pakai jurus langkah kilat. Dalam sekejap udah ada di belakang si cewek, dan langsung bikin dia pingsan dengan satu pukulan bersih pakai punggung pedangnya. Dengan kemenangan itu, dia jadi juara grup dan lolos babak penyisihan dengan nilai sempurna. Acara utamanya digelar beberapa hari lagi. Pas Lilia mau berangkat, dia lihat bokapnya lagi pules banget pura-pura tidur di sofa. Dia coba ngerayu bokapnya pakai drama, biar mau ikut nonton pertarungan Arel, tapi ditolak mentah-mentah. Lilia curiga bokapnya takut ketemu Georg di sana, tapi bokapnya ngejelasin kalau bukan itu masalahnya. Alasannya dia galau itu karena kemarin dia coba latihan megang pedang lagi. Dan pas dia ayunin, dia sadar skillnya udah karatan banget. Orang yang dulu selevel Dewa Pedang kayak dia, sekarang rasanya nggak bakal bisa menang di piala Dewa Pedang yang isinya anak-anak muda. Lilia nggak habis pikir sama tingkat kepedean bokapnya. Dia coba nyadarin kalau di dunia ini, banyak banget orang yang bahkan nggak bisa masuk turnamen utama. Dan yang dia maksud banyak orang itu, ya dirinya sendiri. Jelas Rat sadar. Dan demi anaknya, dia akhirnya setuju buat ikut. Sambil jalan, Lilia bilang ke Rat kalau dia tahu bokapnya itu pasti bakal diam-diam datang ke turnamen juga. Soalnya, dia tahu bokapnya itu peduli banget sama pertarungan Arel dan Raina dan semua anggota guildnya. Rod cuma senyum sambil ngelus kepala anaknya. Seneng karena anaknya ngertiin dia banget. Turnamen utama akhirnya mau dimulai. Suasananya tegang banget. Jangankan yang lain. Raina yang biasanya kelihatan pede aja, ternyata takut juga. Dia duduk sambil gemeteran. Arel ngelihat dia dari jauh, terus nyamperin. Karena Raina lagi ngelamun, dia nggak sadar Arel udah deket. Jadi kayak kesenggol gitu. Dia kaget, teriak-teriak nyuruh Arel jangan ngagetin. Arel langsung tahu ada yang nggak beres. Soalnya dia belum pernah lihat Raina setegang itu. Ya iyalah. Kan gak semua orang itu jenius tanpa kelas kayak Arel. Orang normal wajar aja, takut sama kompetisi segede ini. Ini kan turnamen utama. Panggung terbesar yang pernah dia naikin seumur hidupnya. Ditambah lagi di turnamen ini, lawan mainnya diundi acak. Jadi wajar kalau cemas. Arel coba nenangin dia, bilang kalau semua bakal baik-baik aja. Dan Raina nyeletuk kalau dia sempat mikirin gimana rasanya kalau harus berhadapan sama Arel. Gak lama, kompetisi dimulai. Dan yang maju pertama adalah Georg, yang bikin kaget. Lawannya ternyata si Arel. Pas nama Arel disebut, Raina jadi emosional dan langsung megang tangan Arel. Arel berhenti dan nanya ada apa, tapi Raina bilang itu cuma salah pegang. Dia ngucapin semoga sukses buat Arel dan nganterin dia pergi. Begitu Arel sampai di arena buat lawan Georg, Lilia dari kejauhan udah teriak-teriak nyemangatin, nyuruh Arel buat ngehajar kesombongan Georg. Tapi pas Georg keluar, suasana langsung berubah drastis. Ada tanduk di jidatnya dan dua gigi taringnya nongol keluar dari bibir. Penampilannya udah kayak iblis. Ralat, dia emang beneran iblis. Semua orang bingung kenapa penampilannya tiba-tiba berubah. Untungnya, Rod ngenalin iblis yang merasuki Georg. Rod tahu banget seberapa bahaya iblis dan pedang itu. Jadi dia teriak ke Arel, nyuruh Arel jangan bertarung atau deket-deket sama pedang itu. Pas si iblis, denger teriakan Hoji. Dia malah seneng bukan main. Karena itu artinya ada orang di generasi ini yang masih ngenalin dia. Dia kira dia udah dilupain. Dan ini bikin dia jadi semangat. Georg ngomong seolah-olah nggak kenal Arel. Dan ini bikin Lilia kaget. Jadi dia langsung minta penjelasan ke bokapnya. Rod ngejelasin kalau pedang itu adalah pedang yang dulu dipakai Dewa Pedang buat ngebunuh iblis legendaris. Katanya, pedang itu dipenuhi sama dendam. Makanya dikurung. Tapi kelihatannya, Georg minta bantuan pedang itu. Dan akhirnya, dirasuki sama si iblis. Gosip soal si iblis pun langsung menyebar kemana-mana. Nggak lama, orang-orang mulai ngomongin gimana si iblis pernah ngehancurin satu kota dalam sekejap mata dan seberapa kuatnya dia. Seperti yang diduga, semua orang langsung lari tunggang langgang keluar arena buat nyelamatin diri. Buat si iblis yang udah bosen berabad-abad, ini semua kelihatan seru banget. Dia ngenalin diri sebagai Dirgela. Sambil sesumbar bakal nunjukin kenapa dia dijuluki iblis legendaris. Pedangnya dihantam ke tanah. Langsung muncul perisai raksasa yang ngurung semua orang di arena biar nggak bisa kabur. Dia ketawa kayak orang gila. Tapi kagetnya dia, di depannya udah ada satu orang yang siap ngajak ribut. Orang itu adalah Arel. Dia ngatain Arel bodoh dan nanya, apa dia mau mati? Tapi menurut Arel, satu-satunya alasan dia ada di situ ya karena dia bisa ngalahin si iblis. Arel ngingetin dia, kalau dulu dia pernah dikalahin sama Dewa Pedang legendaris, yang artinya dia itu nggak abadi. Dirgela ngaku kalau dia punya ingatan Georg, dan dia tahu Dewa Pedang itu udah mati. Jadi sekarang nggak ada yang bisa ngalahin dia. Yah. Dia salah besar. Dewa Pedang itu belum mati. Tapi cuma itu yang bisa Arel kasih tahu saat itu. Arel juga bilang kalau dia punya skill buat ngalahin Dirgela. Ya gimana nggak yakin? Ibunya kan Dewa Pedang. Dan semua skillnya dia dapat dari ibunya. Tanpa buang waktu, Arel langsung maju. Dia pakai jurus langkah dewa buat nyerang Dirgela. Ini bikin Dirgela kaget. Soalnya itu skill khusus milik Dewa Pedang. Dan dia tahu bocah tanpa kelas ini nggak mungkin Dewa Pedang. Dia ngingetin Arel kalau dia sekarang ada di tubuh Kaisar Pedang dan punya semua skillnya Georg. Dia loncat dan nyerang Arel habis-habisan sampai Arel kepental ke tanah. Dia kira udah menang. Tapi Arel bangkit lagi. Untungnya, dia dapat skill ketahanan berkat latihan keras bareng Raina. Karena Dirgela udah serius, Arel pun ikutan serius. Dia pakai jurus pemecah tak terbatas buat nyerang Dirgela berkali-kali. Sampai akhirnya, pukulan terakhirnya masuk dan Dirgela jatuh terkapar. Arel coba deketin. Dan orang-orang nyuruh dia berhenti. Tapi dia ngejelasin kalau Dirgela nggak punya pelindungan dewa. Jadi dia nggak bakal bisa bangkit lagi. Semua orang teriak kegirangan karena masa-masa mencekam udah berakhir. Raina jalan nyamperin Arel buat ngecek keadaannya. Tapi mereka nggak sadar.
Dirgela itu bukan Georg, tapi si pedang itu sendiri. Meskipun fisik Georg lemah, pedangnya enggak. Jadi Dirgela mikir, gimana caranya buat bertahan hidup. Yang perlu dia lakuin cuma cari orang lain buat dirasuki di tempat itu, dan cari cara buat kabur. Dia lihat sekeliling, nyari orang dengan fisik yang cukup bagus buat dia. Dan dia nemuin Rad. Pedang itu tiba-tiba hilang dari tubuh Georg, dan terbang ke arah Rad. Arel langsung ngelindungin Raina pas pedang itu melesat. Dan Rod coba ngelindungin Lilia. Sialnya, pedang itu berhasil merasuki Rod, dan Dirgela langsung nyandera Lilia. Arel nyeletuk kalau dia nggak tahu si pedang itu ternyata iblisnya. Dan sekarang, karena dia udah tahu, dia bakal hancurin pedang itu. Dirgela ngancem bakal bunuh Lilia kalau Arel berani deket-deket. Tapi Arel mah bodo amat. Akhirnya, Dirgela terpaksa ngingetin Arel kalau Lilia itu calon istrinya. Dan Arel nggak mungkin mau Lilia mati. Arel malah ketawa. Dia bilang, dia nggak suka-suka amat sama Lilia. Nggak percaya sama omongan Arel. Dirgela ngungkapin kalau dia lihat di ingatan Rod, Lilia pernah bilang soal hubungannya sama Arel. Ya, Dirgela nggak tahu aja kalau Lilia itu cuma ngayal. Arel negasin kalau dia nggak peduli sama Lilia. Dan dia bisa aja bunuh Lilia sama Dirgela barengan. Omongan itu bikin Lilia sakit hati. Tapi keselamatannya yang utama di sini. Arel nyuruh Lilia tenang, karena Dirgela nggak bakal bisa nyakitin dia. Yang bikin kaget, omongan Arel bener. Ternyata dari tadi, Rod ngelawan roh Dirgela dari dalam. Makanya, Rod nggak berubah jadi iblis. Rod berhasil ngambil alih tubuhnya dan ngelawan balik. Dia bilang, kalau aja Dirgela datang beberapa hari yang lalu nawarin jadi iblis, mungkin dia bakal terima. Tapi sekarang semangatnya udah kuat. Dia udah ketemu Arel, dan sekarang dia percaya kalau siapapun bisa meraih kehidupan dan masa depan yang mereka mau. Jadi, dia bakal berjuang. Dia berhasil melepaskan diri dari cengkraman Dirgela dan ngelempar pedang itu ke Arel, yang langsung ngehancurin pedang itu seketika. Itulah akhir dari riwayat Dirgela. Dan semua orang di kota sorak-sorai gembira. Yah, menurut saya sih, turnamennya harusnya udahan aja. Dan Arel langsung diumumin jadi pemenangnya. Soalnya pertarungan tadi udah jadi pertarungan terhebat di turnamen itu. Tepat setelah turnamen Piala Dewa Pedang selesai, Rod memutuskan untuk melatih para anggota baru yang bergabung dengan guild karena terinspirasi oleh kemenangan Arel. Tapi latihannya sama sekali nggak main-main. Setelah mengajar mereka habis-habisan, Rod bilang kalau mereka terlalu bergantung pada skill, tapi pertahanannya nol besar. Sebagian besar anak baru itu langsung kabur ketakutan. Sementara Dil ngumpet di balik tembok, bergumam kalau dia nggak tahu latihannya bakal sekeras ini. Lilia yang menemukannya langsung memarahi Dil karena bermalas-malasan. Lilia mengingatkan kalau Dil diizinkan masuk guild karena janji akan bekerja keras untuk memperbaiki diri. Tapi nyatanya dia sama sekali nggak berusaha. Dil memohon ampun, bilang kalau latihan dari Rod itu benar-benar gila. Lilia tersenyum dan mengakui kalau ayahnya memang jadi pelatih yang lebih bersemangat sejak Arel membuatnya bangkit kembali. Semua itu berkat Arel. Begitu nama Arel disebut, Dil bertanya di mana dia sekarang. Lilia dengan canggung menjawab kalau Arel sebenarnya sudah keluar dari guild. Tawa gugupnya cepat berubah menjadi tangisan saat dia bertanya-tanya mengapa Arel meninggalkannya. Padahal mereka seharusnya menikah. Dia juga sedih karena Raina pun sudah tidak ada lagi di guild. Soalnya Raina langsung pergi menyusul Arel di adegan lain. Kita melihat Arel di dalam kereta kuda menuju kampung halamannya. Kusir kereta itu bilang kalau belum pernah ada juara Piala Dewa Pedang yang menghilang begitu saja setelah menang. Arel menjawab kalau sudah tidak ada lagi yang perlu dilihat atau dilakukan di sana. Jadi tidak ada alasan untuk tinggal. Sekarang, dia ingin pulang untuk menguji kemampuannya. Karena mungkin saja kali ini dia bisa mengalahkan ibunya. Mendengar itu, si kusir tertawa terbahak-bahak. Mengatakan kalau pemenang Piala Dewa Pedang yang hebat sekalipun ternyata takut pada ibunya. Sorry, harinya. Kita melihat Farah di taman sedang menikmati aroma mawar. Sambil berkata akan membuat buket bunga untuk merayakan kepulangan Arel yang berdiri tepat di belakangnya, sadar kalau usahanya untuk menyelinap telah ketahuan. Ibunya menatapnya sambil tersenyum dan berkata kalau Arel terlihat sudah lebih berpengalaman karena Farah baru menyadari kehadirannya beberapa saat yang lalu. Arel memberitahu bahwa dia telah memenangkan Piala Dewa Pedang dan Farah bangga mendengarnya karena itu sama seperti yang dia lakukan dulu. Namun, sebelum Arel sempat berkata apa-apa lagi, Farah tiba-tiba lenyap dan muncul di depannya dalam sekejap, menyodorkan setangkai mawar ke wajahnya. Arel terkejut bukan main dan sadar kalau bunga itu adalah pedang. Tamatlah riwayatnya. Dia tahu ibunya bisa membaca niatnya. Farah pun mengonfirmasi hal itu, mengingatkannya kalau dia adalah ibunya. Tapi, Farah tahu rumah mereka bisa hancur kalau mereka berduel di sana. Jadi, dia mengajak Arel ke tempat latihan di balik gunung. Tentu saja Arel setuju. Dan sesampainya di sana, ibunya berkata kalau dia sangat ingin melihat seberapa kuat Arel sekarang. Farah menghilang tanpa peringatan. Tapi Arel dengan cepat menangkis serangannya dengan pedang. Farah berkata kalau dia harap Arel tidak berpikir bahwa dia main-main. Arel menyadari ibunya menggunakan jurus Divine Step untuk serangan langsung. Dan dia tidak akan bisa menangkisnya kalau tidak melihat gerakan yang sama di halaman depan tadi. Dia segera mundur untuk menjaga jarak. Sadar kalau dia harus menyerang jika ingin menang. Farah dengan mudah menangkis serangannya. Menyadari kalau Arel menggunakan gabungan jurus Divine Air Slice dan Twin Blade Slice yang menurutnya sangat menarik. Arel bertanya, jurus apa yang ibunya gunakan untuk bertahan? Tapi ibunya hanya bilang kalau dia cuma mengayunkan pedangnya biasa. Arel sedikit kaget karena itu bukanlah sebuah skill. Farah menjelaskan kalau dia belajar cara bertarung tanpa bergantung pada skill justru dari Arel. Arel sadar kalau ibunya memang sekuat dugaannya dan langsung menyerang lagi. Sementara itu, penduduk desa menjadi waspada saat mendengar keributan dari balik gunung dan langsung mengira ada monster yang muncul. Arel dan Farah terus beradu pedang, bahkan sampai di udara. Dan Arel menggunakan Divine Swordsman's Aerial Leap untuk mengejarnya. Farah menggunakan Divine Presence untuk melumpuhkan Arel,
Tapi Arel berkata jurus itu tidak akan mempan lagi padanya. Karena Arel berhasil menahannya, Farah memutuskan untuk bertarung serius dengan pedangnya. Mereka langsung berlari ke arah satu sama lain dan menggunakan Infinite Break bersamaan sebagai jurus terakhir, mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Sementara itu Raina tiba di desa dan menyadari tempat itu terlihat sepi. Dia menduga semua orang pergi karena suara gaduh tadi, meskipun sekarang sudah berhenti. Setelah beberapa saat, Raina akhirnya menemukan rumah Arel. Dia disambut oleh seorang gadis kecil bernama Mira, yang dia kira adalah adik Arel. Raina memperkenalkan diri dan berkata ingin bertemu Arel. Tapi gadis kecil itu langsung bersikap defensif dan mengatakan kakaknya tidak tertarik pada sapi sepertinya. Raina jelas tersinggung dengan komentar itu, tapi berusaha mencegah Mira membanting pintu di depan wajahnya. Tepat pada saat itu, Farah dan Arel kembali dari duel mereka, dan Arel jelas terkejut melihat Raina di depan pintunya. Mira langsung melompat ke pelukan Arel, dan Raina pun yakin kalau gadis itu adalah adiknya. Mira bertanya, mengapa mereka berdua terlihat babak belur? Dan Arel menjawab kalau mereka baru saja bertanding. Farah memberitahu Mira kalau dia kalah karena Arel sekarang sangat kuat. Namun, Arel menjelaskan kalau itu murni pertarungan skill melawan skill, dan dia hanya menang tipis karena perbedaan kekuatan fisik. Raina berkata kalau itu tetap saja luar biasa, karena ibu Arel sebenarnya adalah seorang dewa pedang. Arel mengingatkan kalau ibunya sudah tidak dalam kondisi puncak, seperti saat masih di guild dulu. Jadi itu bukanlah kemenangan yang ingin dia banggakan. Farah langsung mengeluh mendengar komentar itu, mengatakan kalau dia belum setua itu. Selain itu, dia bertanya pada Arel, kapan dia akan memperkenalkan wanita muda cantik di depan pintu itu. Ia merujuk pada Raina. Semua orang akhirnya masuk untuk minum teh, dan Farah berkata pada Arel, kalau tadinya dia ingin bertanya tentang petualangannya di kota pedang. Tapi sekarang dia lebih penasaran dengan kisah pertemuan Arel dan Raina, karena dia suka sekali cerita romantis. Mira langsung cemberut, bilang kalau dia tidak mau buang-buang waktu mendengarkan si sapi itu. Raina masih tidak mengerti kenapa gadis kecil itu terus memanggilnya sapi. Sampai-sampai dia berpikir, apakah badannya memang segemuk itu? Arel akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan Raina, mengatakan kalau mereka tinggal bersama di kota. Informasi itu membuat Farah bersemangat, sementara Mira sama sekali tidak suka mendengarnya. Raina langsung salah tingkah, dan dengan gugup menjelaskan kalau mereka hanya tinggal bersama sebagai anggota guild yang sama. Arel lalu bertanya untuk apa Raina datang ke sini. Raina menjawab kalau Arel tidak bisa begitu saja meninggalkan guild. Arel menjelaskan kalau dia sudah meninggalkan surat pengunduran diri. Tapi Raina bilang bukan itu masalahnya, karena biasanya orang akan pamit dulu sebelum pergi. Arel menjelaskan kalau dia sudah melihat semua ilmu pedang yang berguna di sana, jadi dia pikir sudah saatnya untuk pergi. Raina hanya bisa menghela napas pasrah. Farah berkata pada Raina kalau dia senang Raina mau datang jauh-jauh ke desa terpencil ini, karena dia khawatir pada Arel. Raina lalu memberitahu kalau dia juga berasal dari desa ini, dan Arel bukan satu-satunya alasannya kemari. Dia sebenarnya ingin meminta Farah untuk menerimanya sebagai murid. Tiba-tiba, seorang pria menerobos masuk ke dalam rumah untuk memperingatkan Farah bahwa ada keadaan darurat. Sesuatu yang dahsyat terjadi di sisi barat gunung belum lama ini. Farah dan Arel langsung tahu kalau itu adalah ulah mereka. Pria itu menjelaskan bahwa banyak pohon tumbang dan tanahnya bahkan terbelah. Jadi dia berharap Farah mau bergabung dengan tim keamanan desa untuk melakukan investigasi. Farah, yang tahu duelnya dengan Arel adalah penyebabnya, berkata kalau tidak perlu ada investigasi. Soalnya, mereka sebenarnya baru saja mengalahkan seekor monster di sana. Pria itu langsung percaya begitu saja, dan Arel terkesan dengan cara ibunya berkelit dari situasi itu. Pria bernama Evans itu berkata, kalau begitu dia harus memberitahu para pengungsi untuk kembali. Dia kemudian menyadari kehadiran Raina, dan Farah baru sadar kalau Raina adalah putri Evans. Evans bertanya kenapa Raina ada di sini, dan Farah memberitahunya kalau Raina ingin belajar cara menjadi istri yang baik. Mata Evans langsung berkaca-kaca, menyadari putrinya sudah beranjak dewasa. Raina panik dan menjelaskan kalau dia tidak pernah bilang begitu. Dia hanya ingin menjadi murid Farah untuk belajar cara bertarung dan menjadi pendekar pedang yang lebih baik. Farah berkata kalau begitu dia bisa mengajari Raina cara menjadi pendekar pedang sekaligus istri yang baik. Evans tampaknya sangat menyukai ide itu. Dia menjelaskan bahwa sejak istrinya meninggal, dia sangat khawatir dengan masa depan Raina. Dia bersumpah akan membesarkannya dengan baik. Tapi dia hanya bisa mengajarinya ilmu pedang. Jadi, dia akan sangat senang jika Raina juga bisa belajar tentang pekerjaan rumah tangga. Farah meminta Evans untuk menyerahkan semuanya padanya, karena dia akan mengubah Raina menjadi seorang wanita sejati. Evans berterima kasih dengan berlinang air mata, lalu kembali ke tugasnya. Raina merasa seolah-olah dia tidak punya hak suara sama sekali dalam hal ini. Sementara itu, Arel memutuskan untuk menemui ayahnya yang sedang melakukan penelitian sihir. Ayahnya menjelaskan kalau dia hampir saja mendapatkan sebuah penemuan besar yang akan menjadi teknik pamungkasnya. Selain itu, Leon berkata kalau dia mendengar Mira berteriak-teriak, jadi dia penasaran apakah Arel membawa pulang pacar yang manis. Arel mengoreksi kalau Raina lebih pantas disebut cantik daripada manis. Dan ayahnya terkejut karena Arel benar-benar membawa seseorang. Meskipun ayahnya terlihat antusias, Arel mengabaikannya dan memberitahu bahwa hari ini dia berhasil mengalahkan ibunya dalam duel pedang. Leon memberinya selamat. Dan Arel berkata kalau sekarang dia ingin ayahnya mengajarinya sihir. Ayahnya langsung memintanya untuk menyerah, mengatakan kalau itu mustahil. Tapi Arel sepertinya tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, Farah sedang mengajari Raina cara memotong sayuran menjadi potongan besar. Tapi jelas sekali kalau gadis berambut merah itu belum pernah melakukannya. Farah dan Mira sama-sama waspada melihat cara Raina memegang pisau.
Dan Mira mencoba memperingatkan kalau caranya salah. Meskipun sudah diperingatkan, Raina yang penuh tekad mencoba memotong sayuran dengan pisaunya, tapi malah menghancurkan seluruh meja dengan kekuatannya. Dia segera meminta maaf atas kekacauan itu. Mira menangis karena cangkir kesayangannya juga ikut pecah. Farah bertanya, apakah Raina tidak pernah memasak di guild? Dan Raina mengakui kalau dia selalu menyerahkannya pada orang lain. Mengetahui hal ini, Farah berkata, kalau begitu dia harus mengajari Raina semua pekerjaan rumah tangga dari dasar. Namun, Raina lebih suka fokus pada ilmu pedang saja. Farah memberitahunya bahwa untuk menjadi pendekar pedang terbaik, dia harus mengasah pikiran, tubuh, dan keterampilannya. Hal itu tidak bisa dilakukan tanpa ketekunan dalam menangani pekerjaan sehari-hari. Dia juga mengaku senang punya anak perempuan lagi di rumah. Tapi Raina bertanya, bukankah Farah sudah punya anak perempuan yang lebih tua dari Arel? Farah membenarkannya, tapi menjelaskan bahwa Asteap berkata akan menciptakan dunia yang lebih mudah untuk ditinggali oleh orang tanpa kelas seperti Arel. Lalu pergi begitu saja untuk mewujudkan cita-citanya. Raina mengakui kalau ada banyak masalah diskriminasi terhadap orang tanpa kelas. Meskipun dia tidak yakin Astea perlu mengkhawatirkan pria yang lebih kuat dari kebanyakan orang. Sore harinya, Arel membantu ayahnya memperbaiki meja yang dirusak Raina. Setelah selesai, dia bertanya, apakah ayahnya tidak bisa memperbaikinya dengan sihir saja? Leon tertawa dan menjelaskan kalau Farah suka saat dirinya berbau seperti serbuk gergaji. Dia kemudian sadar kalau Arel hanya ingin melihat sihir. Jadi dia memutuskan menggunakan sihir untuk memperbaiki cangkir kesayangan Mira saat mereka membereskan peralatan. Leon sekali lagi memberitahu Arel untuk menyerah belajar sihir. Karena tidak semua orang punya mana yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Itu adalah kemampuan khusus, seperti punya baterai sihir. Jadi, sangat tidak mungkin bagi seseorang tanpa mana atau skill untuk bisa menggunakan mantra. Arel berkata kalau itu bukan berarti mustahil. Leon mengakui itu benar. Dan dia tahu Arel sudah menciptakan presiden baru dengan memenangkan piala Dewa Pedang tanpa memiliki kelas. Namun, tumpukan pedang bekas Arel adalah bukti kerja kerasnya. Dan beberapa hal di dunia ini memang tidak bisa dicapai meskipun dengan kerja keras. Arel sedikit terkejut karena pedang-pedang itu tidak dibuang. Leon menjelaskan kalau pedang-pedang itu seperti monumen atas semua usahanya. Jadi rasanya tidak pantas untuk membuang atau memperbaikinya. Meski begitu, mencoba menggunakan sihir tanpa mana itu seperti pendekar. Pedang tanpa lengan yang tidak bisa memegang pedang dan harus belajar dengan melihat gerakan sambil ditutup matanya. Jadi, kerja keras sebanyak apapun tidak akan membantu. Arel mengakui ayahnya ada benarnya. Tapi dia bertanya bagaimana ayahnya bisa begitu yakin kalau dia tidak punya mana. Leon memberitahunya jika memang punya, Arel pasti sudah mendapatkan kelas penyihir melalui berkah dan sudah bisa menggunakan mantra sejak lama. Arel tetap bersikeras kalau dia punya mana. Sesuatu yang dia yakini begitu saja. Dia menjelaskan kalau itu terjadi saat dia dihajar oleh Raina setiap hari di guild. Untuk memulihkan Divine Protection-nya setelah terluka, dia perlu minum air suci, tapi Lilia menawarinya obat yang tergeletak di gudang dan memintanya untuk menggunakannya sebagai pemulihan. Awalnya Raina ragu dan bertanya obat apa itu. Tapi Lilia hanya bilang tidak tahu. Mungkin itu air suci basi atau semacamnya, meskipun bisa juga racun. Namun, Arel berpikir kalau meminum racun mungkin bisa memperkuat organ dalamnya. Jadi dia meminum obat itu tanpa pikir panjang. Leon memarahinya karena meminum barang mencurigakan. Tapi Arel bilang, masalahnya obat itu bukan racun. Dia merasa seperti ada sesuatu yang pulih saat meminumnya. Tapi itu bukan Divine Protection dari sang Dewi. Leon langsung mengerti. Mungkin saja yang pulih itu adalah mana. Kalau memang begitu, maka dia bisa mengajari Arel sihir. Arel melihat betapa senangnya sang ayah. Leon pun mengaku kalau dia selalu cemburu pada Farah yang bisa mengajari Arel ilmu pedang. Dia bertanya apakah Arel masih bisa merasakan sensasi mana yang pulih di dalam dirinya. Ingin tahu apakah Arel bisa menggerakkannya ke seluruh tubuh. Arel menutup matanya untuk fokus. Dan Leon memintanya untuk mencoba melepaskannya. Dan membayangkan memadatkannya ke satu titik di telapak tangannya. Arel memutuskan untuk mencobanya. Dan setelah beberapa saat, secercah cahaya kecil muncul di tangannya. Leon menjadi sangat gembira. Karena itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa Arel punya mana. Tapi Arel langsung pingsan setelah itu. Yang berarti dia sudah menggunakan seluruh mananya hanya untuk itu. Ayahnya dengan sigap menangkapnya dan berkata, meskipun Arel adalah juara dalam hal pedang, dalam hal mana? Levelnya bahkan belum setara dengan seorang pemula. Dia butuh cadangan mana yang jauh lebih besar untuk bisa menggunakan sihir tanpa pingsan. Arel bertanya bagaimana cara meningkatkannya. Dan Leon menjawab caranya sama seperti berlatih pedang. Sama seperti melatih tubuh untuk meningkatkan massa otot. Arel harus menggunakan mananya berulang kali untuk memperkuatnya. Arel senang mendengarnya sesederhana itu. Tapi dia langsung pingsan total setelahnya. Leon kemudian mengaku kalau dia tidak pernah benar-benar ingin menyuruh Arel menyerah. Karena anaknya itu selalu keras kepala dan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil dengan usaha. Dia langsung menangis, mengatakan kalau Arel benar-benar putra terbaik yang pernah dia harapkan. Begitu Arel pulih, dia pergi ke toko dan membeli semua ramuan mana yang tersedia. Dia berlatih sihir tanpa henti setiap hari. Dan setelah 6 bulan, Leon terkesan melihat kemajuannya. Sekarang, jumlah mana Arel setara dengan seorang penyihir tepat setelah menerima berkah. Arel berasumsi itu artinya dia sudah bisa menggunakan sihir sekarang. Tapi Leon bilang, masih ada satu masalah rumit yang harus diatasi. Dia menunjukkan sebuah teks yang disebut naskah sihir dan menjelaskan bahwa untuk menggunakan sihir, Arel perlu tahu mantra yang tertulis di sana. Dengan skill yang tepat, mantra yang dibutuhkan bisa muncul di kepala secara otomatis. Karena Arel tidak punya skill, itu berarti dia harus membentuk dan melafalkan mantra di kepalanya setiap kali akan menggunakannya. Mungkin mustahil baginya tanpa bantuan dari akademi di kota sihir. Leon menjelaskan,
kalau mereka mengajarkan semua dasar sihir di sana. Tapi Arel harus berlatih cukup keras untuk mencapai level yang dibutuhkan agar bisa masuk. Arel jelas tertarik. Jadi dia meminta ayahnya untuk menceritakan semuanya. Mereka makan malam bersama keluarga tak lama setelah itu. Farah berkata kalau Raina sudah jauh lebih baik dalam memasak maupun berpedang. Arel menyadari ibunya benar-benar menyukai Raina. Dan Leon berkata kalau dia juga menyukainya karena Raina gagah berani dan cantik. Raina senang melihat keluarga Arel begitu akur dan berpikir, mungkin keluarganya juga akan seperti itu jika ibunya masih hidup. Leon berkata pada Farah kalau dia akan melakukan apa saja untuknya, lalu menggunakan mantra untuk menciptakan sebuah hati yang berubah menjadi burung-burung bercahaya. Semua orang takjub melihat sihir yang indah itu. Dengan tekad baru, Arel memutuskan bahwa dia akan menjadi jauh lebih kuat lagi. Meskipun begitu, Raina tetap melanjutkan pelatihannya di rumah Arel, dan dalam sekejap mata, 3 tahun pun berlalu. Calon ibu mertuanya sangat menyukai teh buatannya, dan bahkan Mira sudah tidak lagi memanggilnya sapi gendut. Segalanya tampak berjalan lancar. Namun, suatu pagi, Mira pergi ke kamar Arel untuk membangunkannya, dan ia keluar sambil menangis dengan sepucuk surat di tangannya. Saat Raina bertanya apa yang terjadi, Mira memberikan surat itu kepadanya. Isi suratnya benar-benar hanya satu kalimat. Aku akan pergi ke kota sihir. Dah, sudah 3 tahun berlalu, tapi kelakuan Arel tetap saja seenaknya seperti dulu. Raina merasa sedih karena ditinggal tiba-tiba. Sama seperti Mira, tapi ia bisa mengerti Arel, karena memang begitulah sifatnya. Farah curiga kalau Raina akan mengejar Arel lagi. Jadi ia melarangnya dan memintanya untuk tetap tinggal bersama mereka. Raina pun berjanji akan tinggal, membuat Farah merasa lega. Farah berkata bahwa kedua anak sulungnya, Astia dan Arel, punya kelakuan yang sama, yaitu suka pergi tiba-tiba tanpa pamit. Ia heran, sifat ceroboh kedua remaja itu menurun dari siapa. Tiba-tiba Lian masuk, dan langsung jelaslah bahwa sifat itu menurun dari ayah mereka. Bagaimanapun juga, Farah bersedia menerima segalanya, asalkan seluruh anggota keluarganya selamat dan sehat. Sementara itu, Arel sekali lagi sedang berada di dalam kereta kuda menuju Alsbel. Kota sihir, sopir keretanya, bahkan orang yang sama setiap kali ia bepergian. Satu-satunya yang berbeda kali ini adalah ada 2 gadis dan seorang anak laki-laki bernama Kaito bersamanya di dalam kereta. Arel mulai gelisah setelah duduk berjam-jam di kereta, jadi ia bertanya pada sopir berapa lama lagi mereka akan sampai di Alsbel. Sopir itu menjawab bahwa perjalanan mereka akan memakan waktu 2 hari lagi, dan bertanya alasan Arel pergi ke Alsbel. Anak laki-laki itu, Kaito, mengira Arel ingin mendaftar di Institut Sihir. Tapi ia merasa aneh, karena Arel terlalu tua untuk menjadi siswa tahun pertama. Tampaknya kedua gadis itu adalah teman Kaito, dan mereka juga akan mendaftar di Institut Sihir, gadis berambut biru. Kufa curiga kalau Arel sudah gagal ujian masuk selama beberapa tahun, makanya usianya sudah setua itu. Kedua temannya, Kufa dan Kaito, mulai berdebat tanpa alasan yang jelas, sehingga teman mereka yang satu lagi, Colette, yang tampaknya lebih pendiam, dengan cemas meminta mereka untuk berhenti. Akan tetapi, hal ini justru membuat keduanya semakin kesal, dan mereka malah membentak Colette. Arel menyimpulkan bahwa mereka bertiga akan mendaftar di Institut Sihir, dan jika dilihat dari usia mereka, itu berarti mereka baru saja menerima anugerah dan mendapatkan kelas penyihir. Perdebatan mereka berakhir, dan Kaito kembali berbicara dengan Arel, menanyakan sihir apa yang menjadi spesialisasinya. Sebagai konteks, ada sihir merah untuk api, sihir biru untuk es, sihir hijau untuk angin, sihir kuning untuk tanah, sihir putih untuk cahaya, dan sihir hitam untuk kegelapan. Kaito sendiri berspesialisasi dalam sihir merah. Tapi Arel, karena ia tidak punya kelas, tidak memiliki spesialisasi. Selama 3 tahun terakhir, ia telah berlatih dan menguasai setiap elemen sihir. Namun, Arel selalu merasa dirinya lemah. Jadi ia memberitahu Kaito bahwa ia tidak punya kelas dan tidak punya spesialisasi sihir apapun. Kufa mengira Arel hanya bercanda. Tetapi ketika Arel menunjukkan kartu identitas kelasnya, mereka semua benar-benar terkejut. Mereka berpikir pasti ada yang tidak beres dengan Arel. Itulah sebabnya, seorang pecundang tanpa kelas sepertinya mau bergabung dengan Akademi Sihir. Tiba-tiba, seekor raja troll menyerang kereta mereka, seolah-olah sengaja muncul agar Arel bisa menyelamatkan mereka di saat genting dan membuat mereka sadar betapa salahnya penilaian mereka. Namun, saat troll itu mendekat, monster lain, yaitu seekor Raja Orc, justru menerkam troll itu dan membawanya terbang ke langit. Saat Raja Orc itu melangkah maju untuk menyerang kereta, Kaito dengan berani maju dan membalas dengan mantra bola api. Tentu saja, mantra itu sama sekali tidak ada dampaknya dan membuat trio itu sadar bahwa tamatlah riwayat mereka. Namun, entah dari mana, si pecundang yang kelihatannya tidak punya kelas itu tiba-tiba mengaktifkan mantra super kuat bernama Explosion dan mengubah Raja Orc itu menjadi abu dalam hitungan detik. Menurut Colette, mantra Explosion adalah sihir merah tingkat tertinggi, sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh kelas Arcsmith. Jadi, mereka tidak mengerti bagaimana pecundang tanpa kelas ini bisa melakukannya dengan begitu mudah. Kaito berpikir Arel pasti berbohong tentang menjadi murid dan sebenarnya adalah seorang guru di akademi. Karena itu, ia langsung berlutut dan memohon maaf karena sudah bersikap kasar sebelumnya. Arel mencoba meluruskan kesalahpahaman ini dengan menunjukkan kartu identitas kelasnya lagi. Tetapi trio itu malah berpikir bahwa dokumen itu palsu dan Arel pastilah semacam agen rahasia yang harus menyembunyikan keahliannya yang sebenarnya. Pada titik ini, Arel bahkan tidak mau repot-repot berdebat dan hanya menerima apapun yang dituduhkan oleh trio itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota sihir. Dan Arel, tanpa mengucapkan selamat tinggal,
langsung berjalan menjauh dari rombongan. Namun, Kaito bertingkah seperti anak anjing yang jinak dan benar-benar mulai mengikuti Arel kemana-mana, yang membuat kedua temannya sangat malu. Kedua gadis itu curiga Arel pasti menggunakan semacam mantra pesona pada Kaito yang malang untuk menjinakkannya. Jadi mereka memutuskan untuk mengawasi Arel untuk memastikan ia tidak melakukan hal yang mencurigakan. Arel mendengar semua yang dikatakan kedua gadis itu, tetapi tidak mau repot-repot meluruskan kesalahpahaman, karena itu tidak sesuai dengan karakternya yang cuek. Dalam perjalanan ke akademi, Arel mengetahui dari Kaito bahwa akademi itu dibagi menjadi beberapa divisi berdasarkan jenis sihir. Misalnya, Colette berspesialisasi dalam sihir hijau, jadi ia akan ditempatkan di sekolah sihir hijau. Sementara Kufa akan berada di sekolah sihir biru. Tentu saja, itu jika mereka berhasil lulus ujian masuk terlebih dahulu. Kaito berasumsi Arel pasti ingin mengikuti tes di sekolah sihir merah, karena mengira Arel berspesialisasi dalam sihir merah. Jadi, ia menyeret Arel menuju sekolah sihir merah, sementara kedua gadis itu pergi ke arah yang berlawanan. Arel dan Kaito bertemu dengan resepsionis, tetapi untungnya kali ini pendaftaran Arel tidak ditolak karena tidak memiliki kelas. Setelah pendaftaran mereka berdua disetujui, keduanya menuju ke tempat latihan untuk ujian. Ujiannya sederhana. Bidik dan pukul patung dengan mantra bola api. Dan kau lulus. Seorang pemuda sombong muncul dan mulai menyombongkan betapa hebatnya ia di usianya yang masih muda. Dan mengungkapkan bahwa ia sudah menjadi penyihir kelas mahir. Ia memukul patung itu dengan mantra tingkat mahir yang disebut Eruption. Dan tentu saja berharap semua orang akan memujinya. Tapi Kaito alih-alih memujinya, malah berkata dengan lantang bahwa temannya, Arel, jauh lebih hebat darinya. Kebetulan sekali, giliran Arel berikutnya. Dan ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memastikan ia tidak gagal. Menggunakan mantra Eruption yang sama. Ia menyerang patung yang hanya tergores sedikit oleh si anak sombong tadi. Namun, mantra Arel benar-benar melelehkan patung itu. Membuat semua orang terperangah. Anak sombong itu menolak untuk percaya dengan apa yang dilihatnya dan menuduh Arel berbuat curang. Menurutnya, mantra Eruption tidak cukup kuat untuk melelehkan patung karena terbuat dari mistral. Arel setuju dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya memodifikasi mantra itu dengan memadatkan semua kekuatannya menjadi satu garis lurus, yang meningkatkan kekuatan mantranya hingga 100 kali lipat. Melihat kehebatan Arel, Kaito menjadi semakin bertekad untuk menjadi murid Arel. Namun, Arel sama sekali tidak memedulikannya dan mulai berjalan menuju lokasi tes lainnya, karena ia juga unggul dalam elemen-elemen lain. Begitu ia tiba di tempat latihan sekolah sihir biru, ia mendapati Kufa baru saja lulus ujiannya dengan memukul patung menggunakan mantra bola air sederhana. Berikutnya adalah giliran Arel. Dan ia menggunakan mantra Ice Age, menghancurkan patung misril itu berkeping-keping. Membuat semua orang terkejut, tapi Arel sendiri tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia bersikap seolah itu bukan apa-apa, dan langsung menuju ke sekolah sihir hijau. Di sana, ia menemukan Colette sedang menangis dan gemetar ketakutan di sudut. Arel bertanya, ada apa? Dan Colette menjelaskan bahwa ia sangat gugup sampai-sampai ia bahkan belum menyelesaikan pendaftarannya. Arel sendiri belum pernah merasa gugup. Jadi ia bertanya pada Colette bagaimana rasanya menjadi gugup. Ia belajar tentang perasaan Colette dan tanpa sadar, memberinya beberapa nasihat yang membantunya merasa lebih baik. Setelah itu, keduanya menuju ke tempat latihan, di mana ujiannya adalah membuat kincir angin berputar dengan menggunakan sihir angin. Arel sekali lagi menghancurkan kincir angin itu berkeping-keping dengan mantra tornadonya yang super kuat. Setelah penampilan sihirnya yang luar biasa, giliran Colette yang malang untuk mengikuti tes. Namun, berkat kata-kata penyemangat dari Arel, ia berhasil mengumpulkan cukup keberanian untuk melakukannya dan lulus ujiannya. Sementara itu, Arel menuju ke sekolah sihir kuning dan putih dan lulus dengan nilai cemerlang di kedua tes. Yang terakhir harus ditaklukkan adalah sekolah sihir hitam. Dan yang mengejutkan, sekolah itu tampak seperti bangunan rusak yang terbengkalai. Dalam perjalanannya ke meja resepsionis, Arel bertemu dengan seorang wanita yang sedang mencari hewan peliharaannya. Gui! Arel mendengar suara datang dari dalam sebuah kotak dan menyuruh wanita itu untuk memeriksanya. Wanita itu menemukan Gui di dalam dan menjelaskan kepada Arel bahwa makhluk ini sebenarnya adalah Kimira yang ia ciptakan sendiri. Arel merasa ngeri dengan makhluk itu, tetapi berpura-pura baik-baik saja. Namun, ketika sesosok tengkorak hidup muncul di hadapannya dan menyambutnya di sekolah sihir hitam, ia secara naluriah bertindak defensif dan memenggal kepala tengkorak itu. Tengkorak itu ternyata tidak mati dan malah menyebut Arel tidak sopan karena memenggal kepalanya tanpa peringatan. Ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang petugas administrasi di sana dan namanya adalah Letalia. Arel bertanya pada Letalia tentang ujian masuk, tetapi ia memberitahunya bahwa sekolah ini menerima siswa manapun yang ingin bergabung. Jadi, anehnya, Arel lulus ujian masuk ini bahkan tanpa perlu mengikutinya. Trio itu kemudian datang mencarinya dan menuntut agar ia bergabung dengan sekolah mereka masing-masing. Menyatakan bahwa biasanya seorang siswa hanya bisa memilih satu sekolah. Namun, Arel punya ide yang lebih baik dan jauh lebih gila. Ia akan masuk ke 6 sekolah di institut itu sekaligus. Begitu Arel menceritakan ambisinya yang gila untuk masuk ke sekolah merah, biru, putih, kuning, dan hitam, teman-temannya merasa dunia mereka seakan runtuh. Karena mereka tidak percaya, Arel menunjukkan semua kartu identitas yang diterimanya dari ke-6 sekolah tersebut. Akhirnya mereka percaya, tetapi jadi bertanya-tanya kenapa pihak sekolah mengizinkannya masuk ke beberapa institusi sekaligus. Arel menduga itu karena setiap sekolah menjaga kerahasiaan data murid-murid mereka. Jadi sekolah lain tidak akan tahu jika seorang murid terdaftar di tempat lain. Namun, Arel masih menghadapi satu masalah besar.
Jadwal kelasnya di sekolah-sekolah yang berbeda saling tumpang tindih. Untungnya, kehadiran kelas hanya menyumbang 20% dari nilainya. Jadi, ia bisa menutupi semuanya dengan mendapatkan nilai sempurna di ujian. Leto mengatakan kalau itu tetap akan sulit karena buku pelajaran tidak memuat semua informasi terbaru yang diajarkan di kelas. Arel mengangguk dan bertanya, apakah teman-temannya bersedia berbagi catatan kelas dengannya. Karena semua setuju, kini hanya tersisa 3 kelas yang harus dihadiri Arel sendiri. Selain itu, Institut Hitam tidak punya jadwal formal. Jadi Arel hanya perlu fokus pada sekolah sihir putih dan kuning. Mendengar ini, kedua gadis itu pergi untuk bicara berdua. Sementara Kaid meminta Arel untuk ikut kelas pertama di sekolah merah bersamanya. Para gadis berpikir sudah gila rasanya untuk bisa mengikuti 2 sekolah bergengsi sekaligus. Tetapi Arel kelihatannya santai sekali. Setelah mereka semua selesai berdiskusi, Kide memberitahu yang lain bahwa sudah waktunya untuk masuk ke kelas pertama mereka. Beberapa saat kemudian, Arel dan Kide masuk ke dalam kelas dan berjalan menuju bagian belakang. Begitu mereka masuk, seorang penyihir tingkat lanjut bernama Royce langsung memperhatikan mereka, dan Kide mulai mengejeknya karena kalah dari Arel. Setelah Royce bilang, Kide tidak punya hak untuk sombong. Ia menuduh Arel hanyalah seorang perapal mantra biasa. Namun, Arel memberitahunya bahwa ia bukan perapal mantra. Royce pun berpikir, mungkin Arel adalah seorang penyihir. Ketika Arel menjawab bahwa ia juga bukan penyihir, Royce jadi ketakutan, mengira Arel adalah seorang penyihir agung tingkat lanjut. Pada akhirnya, Arel memberitahunya bahwa ia juga bukan seorang penyihir agung. Jadilah anak malang itu kebingungan soal kelas Arel. Tak lama kemudian, guru mereka masuk untuk memulai pelajaran. Jadi Royce bertanya kepadanya tentang kelas Arel. Sang guru membuka bukunya dan memberitahu Royce bahwa Arel tidak punya kelas, yang membuatnya sangat terkejut. Akhirnya, Arel dan Kide duduk di kursi mereka. Dan guru pun memulai pelajaran. Saat sang guru mulai menulis aksara sihir yang rumit di papan tulis, Kaidi merasa otaknya mau meleleh karena tekanannya. Sementara itu, Arel justru heran karena yang diajarkan adalah bahasa sihir dasar. Mengingat sebagian besar perapal mantra bisa secara alami menggunakan aksara sihir dari kemampuan mereka. Guru itu pun kemudian menjelaskan, meskipun anak-anak tidak perlu tahu aksara sihir untuk merapal mantra, pengetahuan itu akan sangat membantu mereka untuk mantra-mantra yang lebih rumit. Ia juga mengungkapkan bahwa dengan menguasai bahasa sihir, seorang penyihir dapat meningkatkan kekuatan mantranya dan mengurangi pengurasan mana serta beban pada tubuh mereka. Informasi ini mengejutkan Arel. Guru itu kemudian juga mengungkapkan bahwa seorang penyihir tingkat lanjut dapat membuka efek-efek baru dengan menyusun ulang isi mantra mereka. Begitu Kaid mengetahui hal ini, ia sadar bahwa Arel selama ini bisa melakukan teknik hebat itu dengan mudah, tanpa pelatihan formal. Arel juga terkejut, karena ia selalu melihat ayahnya bermain-main dengan mantra sihir seperti Lego, dan ia hanya menirunya. Keesokan harinya, Arel mengunjungi sekolah hijau dengan perasaan bosan, karena ia tidak belajar hal baru dari ketiga sekolah sebelumnya. Namun, ia merasa bersemangat untuk belajar sihir terbang di sana, karena ia belum pernah menggunakannya. Mengingat Arel sudah bisa menggunakan sihir yang jauh lebih canggih. Colette terkejut bahwa sihir terbang dasar adalah hal baru baginya. Arel menjelaskan bahwa di rumah, ayahnya terlalu takut ketinggian sehingga tidak pernah mengizinkannya terbang. Tak lama, guru sihir angin memanggil murid-muridnya untuk bersiap. Ia menyuruh mereka semua untuk membayangkan sedang menaiki hembusan angin yang kuat, lalu membayangkan diri mereka menjadi seekor burung. Arel menyadari bahwa metode visualisasi ini hanya berfungsi untuk siswa yang memiliki kelas angin. Jadi, ia tidak bisa menggunakannya hanya dengan membayangkannya. Saat ia bingung harus berbuat apa, Colette berhasil mengangkat dirinya ke udara. Arel terkesan dengan hal itu, tetapi Colette segera kehilangan kendali dan jatuh kembali ke tanah. Sementara semua orang menertawakannya, Colette justru bertekad untuk terus mencoba sampai ia menguasai kemampuan itu. Melihat Colette bisa melayang di hari pertamanya, Arel berpikir gadis itu bisa dengan mudah menguasainya dengan sedikit latihan. Kemudian, Arel mencoba terbang dengan mantra tornado, tetapi itu justru melontarkannya ke langit. Setelah mendarat di tanah seperti meteor jatuh, Arel berpikir metodenya terlalu ekstrem. Saat Colette membantunya berdiri, seorang murid lain mendekati mereka sambil menertawakan betapa payahnya mereka. Ia mulai memamerkan kemampuan terbangnya dan menyombongkan diri bahwa ia cukup hebat untuk memenangkan perlombaan. Karena Arel tidak tahu apa itu perlombaan, Colette menjelaskan bahwa para pengguna sihir angin biasanya berlomba melewati trek yang sulit untuk melihat siapa yang punya pergerakan terbaik. Merasa tertarik, Arel berpikir ia juga akan ikut perlombaan. Tetapi anak laki-laki itu mengingatkannya bahwa ia tidak bisa bersaing tanpa kemampuan terbang. Arel memberitahunya bahwa ia bisa mempelajari kemampuan itu dengan latihan yang cukup. Anak itu pun bertanya pada guru mereka kapan perlombaan berikutnya akan diadakan. Ketika sang guru menjawab bahwa perlombaan akan berlangsung dalam 2 bulan, anak itu berkata pada Arel bahwa ia akan butuh setidaknya 6 bulan latihan sebelum bisa terbang cukup baik untuk berlomba. Ia menyarankan Arel sebaiknya ikut perlombaan tahun depan. Namun, Arel merasa yakin bahwa ia bisa menggabungkan kemampuan anginnya tepat waktu untuk perlombaan kali ini. Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, Colette yakin Arel benar-benar bisa melakukannya. Beberapa hari kemudian, KIT mengunjungi sekolah hijau bersama kedua gadis itu. Karena Colette kehilangan barang di sana, Kait heran kenapa para gadis butuh bantuannya selarut ini. Kufa memberitahunya bahwa ia takut dengan rumor-rumor seram. Saking takutnya, Kait langsung menutup telinganya dan Kufa mulai mengejeknya karena begitu penakut. Kait mengingatkannya bahwa Kufa sendiri sedang bersembunyi di belakang Colette. Kufa pun mulai membuat berbagai alasan yang dibuat-buat. Saat mereka berdua mulai bertengkar, Colette menyuruh mereka untuk diam karena sudah tengah malam. Tiba-tiba, kedua anak itu melihat sesosok hantu di belakang Colette dan mereka mulai berteriak ketakutan. Saat hantu itu masuk ke gedung melalui jendela,
Ia langsung membekap mulut Colette agar tidak berteriak. Kide mengancam hantu itu untuk melepaskan temannya. Saat ia mencoba merapal mantra, hantu itu mengangkat tangan tanda menyerah dan membuka tudungnya, yang ternyata adalah Arel. Ia bertanya, apa yang sedang teman-temannya lakukan selarut ini? Mereka pun balik bertanya, kenapa Arel berkeliaran seperti hantu? Arel menunjuk ke kakinya yang melayang di atas tanah, menjelaskan bahwa ia sedang berlatih terbang setiap malam. Kufa merasa lega karena hantu itu tidak nyata. Sementara Kide khawatir dengan kesehatan Arel, Arel meyakinkan Kide bahwa ia baik-baik saja. Karena ia sebenarnya juga sedang tidur saat itu. Anak-anak itu kaget, Arel bisa tidur sambil menggunakan mantra. Tetapi Arel mengonfirmasi bahwa ia melakukannya untuk menghemat waktu. Ia memberitahu teman-temannya bahwa metode ini bagus untuk pemulihan. Tetapi Kufa berpikir tidak mungkin tidur seperti itu bisa membantu tubuhnya. Karena Arel bersikeras bahwa metode itu baik-baik saja, Kufa pun menyerah dan merasa kagum Arel bisa melakukannya. Sementara itu, Kide menyadari betapa ia telah bermalas-malasan dalam latihannya. Ia berkata pada Arel bahwa meskipun ia tidak akan pernah bisa mencapai levelnya, ia akan mulai berlatih jauh lebih keras untuk menguasai tekniknya sendiri. Arel mengingatkannya untuk menghilangkan rasa takutnya pada hantu terlebih dahulu. Sementara para gadis juga merasa terinspirasi untuk bekerja lebih keras. Setelah menemukan barang Colette yang hilang, anak-anak itu pulang. Sementara Arel bingung mau melakukan apa selanjutnya. Ia memasuki sekolah hitam di mana Letaria tampak bersemangat melihatnya. Arel memberitahunya bahwa ia hanya ingin menggunakan perpustakaan. Letaria pun kecewa, lalu memberinya kartu perpustakaan. Arel menjelaskan bahwa ia ingin membaca semua buku unik dari sekolah hitam, karena buku-buku itu tidak ditemukan di tempat lain. Melihat antusiasmenya untuk membaca buku-buku sihir hitam, Letaria mencoba merekrut Arel ke kantornya, karena tidak ada orang lain yang mau bekerja di sana. Namun, Arel menolak kebaikannya dan tetap memilih untuk hanya meminjam buku-bukunya untuk dibawa pulang. Keesokan harinya, saat Arel berada di kelas di sekolah merah, ia mengangkat tangan untuk bertanya. Ketika guru itu berbalik, Arel menunjukkan bahwa ia salah mengeja satu baris, yang membuat sang guru terkejut. Setelah melihat ke papan tulis, guru itu menyadari Arel benar. Jadi, ia mulai memperbaikinya. Kaide terkesan Arel bisa menunjukkan kesalahan seorang guru. Arel pun menjelaskan bahwa ia harus menghafal setiap mantra yang ia gunakan, karena ia tidak bisa secara otomatis memanggilnya dengan sebuah kemampuan. Kide merasa ngeri Arel bisa mengingat semua mantra rumit itu. Arel lalu mengungkapkan bahwa ia menyingkat mantra-mantra yang lebih panjang agar bisa mengingat lebih banyak lagi. Saat guru itu mendengar tentang mantra yang disingkat oleh Arel, ia memintanya untuk menulis ulang mantra di papan tulis dengan versi singkatannya. Arel setuju dan berjalan ke papan tulis, lalu menuliskan versi singkatannya. Melihat Arel menghilangkan 2 baris penuh dari mantra tersebut, sang guru mengakui bakatnya. Namun, ia menunjukkan bahwa versi Arel menghilangkan semua fitur keamanan, sehingga mantra yang disingkat itu bisa meledak jika gagal. Sementara Kaide merasa pusing dengan semua ide rumit itu. Arel memberitahu gurunya bahwa perlindungan ilahi sudah cukup untuk menangani ledakan apapun jika mantranya gagal. Sang guru bertanya-tanya, bagaimana ia bisa menahan rasa sakit dari ledakan sungguhan. Tetapi Arel berkata, ia bisa menahannya selama ia tidak mati. Mendengar jawabannya yang penuh percaya diri, sang guru berpikir sejenak. Kemudian, ia bertanya pada Arel, apakah ia mau mengikuti ujian promosi langsung ke kelas 2, mengingat pengetahuannya yang sudah begitu luas. Saat Arel merasa tertarik, Royce juga berdiri dan meminta untuk ikut ujian promosi setelahnya. Guru membawa mereka ke sebuah ruang tertutup dengan gerbang logam di ujungnya. Guru memberitahu kedua anak laki-laki itu bahwa begitu gerbang terbuka, mereka akan menghadapi monster yang harus dikalahkan untuk ujian. Meskipun Arel berpikir ujiannya akan mudah, sang guru memperingatkannya untuk tidak membiarkan monster itu terlalu dekat. Kemudian, ia bertanya, siapa di antara mereka yang mau maju lebih dulu? Royce pun melangkah maju. Begitu Royce siap, sang guru membuka gerbang. Tak lama, seekor minotaur besar keluar dari gerbang, membuat Royce gugup. Saat monster itu menyerbunya, Royce dengan cepat merapalkan mantra eruption ke arahnya. Sayangnya, monster itu berhasil menghindari serangannya karena kecepatannya yang tinggi dan terus menyerbu ke arahnya. Sementara itu, Arel merasa terkesan karena Royce telah meningkatkan kekuatan mantranya secara signifikan. Namun, karena akurasinya yang buruk, Royce tidak mampu mengenai minotaur itu dengan dinding api statisnya. Tak lama kemudian, minotaur itu sudah berada tepat di depan Royce. Saat monster raksasa itu mengangkat cakarnya untuk menyerang, Royce gemetar ketakutan. Tetapi monster itu tiba-tiba menghilang ke udara. Sang guru tertawa, mengatakan, tidak mungkin sekolah mereka akan membahayakan nyawa seorang murid. Arel memperhatikan betapa senangnya guru itu. Sementara Royce merasa kecewa dengan penampilannya yang buruk. Sang guru mengingatkannya bahwa ia seharusnya baru mengikuti ujian ini setelah 2 tahun belajar di kelas. Jadi hasil ini sudah sangat bagus untuknya. Namun, Royce menangis karena harga dirinya terluka. Berpikir bahwa Arel sudah lebih kuat daripada dirinya 2 tahun dari sekarang. Ia kemudian sadar bahwa guru mengizinkannya ikut ujian untuk melihat batas kemampuannya sendiri. Akhirnya, Royce menerima bahwa dirinya lemah dan berjanji pada gurunya untuk berlatih sebaik mungkin mulai sekarang. Sang guru mengangguk dan menyuruh Arel bersiap-siap untuk ujiannya. Arel turun ke arena dan guru memberitahunya bahwa ia akan menghadapi monster yang sama. Setelah Arel siap, guru membuka gerbang dan seekor minotaur lain keluar. Namun, Arel menyadari bahwa monster itu terlihat berbeda dari sebelumnya. Dan bahkan sang guru pun bingung. Tak lama, seorang instruktur lain datang terburu-buru, mengatakan bahwa ia mengira guru itu sedang mengadakan ujian. Saat ia mengungkapkan bahwa ia melepaskan minotaur level yang lebih tinggi untuk Arel, sang guru terkejut. Di bawah, di arena, minotaur yang kuat itu langsung menyerbu ke arah Arel dengan tenang. Arel menyiapkan 2 tombak api membara,
membuat sang guru tercengang. Instruktur Bakas mencatat bahwa meskipun tombak yang lebih kecil itu lebih lemah dari Eruption, mereka jauh lebih mudah untuk mengenai target yang bergerak. Arel meluncurkan tombak-tombaknya ke arah Minotaur. Tetapi monster itu secara mengejutkan melompati serangan tersebut. Sang guru menyadari bahwa sangat wajar bagi Minotaur tingkat tinggi untuk begitu cerdas dan bertanya-tanya, apakah monster itu bisa keluar dari jebakan teleportasinya. Berpikir bahwa Arel dalam bahaya, ia menawarkan bantuan. Tetapi Arel memberitahunya bahwa ia baik-baik saja. Instruktur Bakas mengingatkannya bahwa serangan frontal tidak akan berhasil pada Minotaur itu. Jadi, Arel mencoba strategi baru. Ia mengendalikan tombaknya untuk menyerang Minotaur dari belakang. Dan tombak-tombak itu dengan mudah menancap di punggung monster tersebut. Saat Minotaur itu dikalahkan, sang instruktur bertanya pada Arel, apakah ia menambahkan efek pelacak pada tombaknya? Arel mengangguk, mengatakan bahwa ia memodifikasi mantra itu untuk menyertakan pelacakan otomatis. Kemudian, Arel membakar Minotaur yang sudah kalah itu dengan mantra Eruption, menghanguskannya menjadi abu. Sang guru merasa takjub bahwa Arel setara dengan murid terbaik di sekolah mereka. Ia berpikir tidak mungkin orang tanpa kelas bisa sekuat itu dan menduga bahwa kelas Arel tidak terdeteksi dengan benar. Saat Arel kembali dari arena, ia bertanya pada gurunya apakah ia lulus. Sambil tersenyum, instruktur Bakas mengatakan bahwa hasilnya sudah jelas dan menyuruhnya untuk mulai mengikuti kelas tingkat 2. Kemudian, Kide mengetahui tentang promosi Arel dan mulai menyombongkannya di depan para gadis. Namun, Arel tidak terlihat terlalu senang. Ia hanya bisa mengikuti ujian promosi atas rekomendasi gurunya. Dan ia berkata bahwa sekolah lain mungkin tidak akan memberinya kesempatan ini. Para gadis menyadari bahwa Arel ingin naik kelas di sekolah mereka juga. Kenyataannya, Arel sebenarnya berencana untuk naik kelas di ke-6 sekolah, yang membuat mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata.